Gadis itu baru saja terlahir kembali ketika dia memberikan jempol ke atas dan menyatakan bahwa dia sudah selesai mencoba. Mulai saat itu dia tidur di setiap kelas. Tidur sementara rekan-rekannya melawan monster karena dia sudah terlahir kembali 100 kali dan tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Setiap kali dia selalu berakhir dieksekusi sebagai penjahat. Sebenarnya pada putaran ECH yang ke-100 dia bahkan memicu inti energi tersembunyi di punggungnya untuk menghancurkan diri sendiri, berharap bisa membawa protagonis cerita bersamanya, dan memutus siklus setelah ledakan itu hampir mati. Dia berpikir semuanya akhirnya berakhir. Namun ketika dia membuka matanya lagi, dia kembali ke ruangan yang terlalu familiar itu. Siklus tanpa akhir itu telah membuatnya mati. Rasa dia tidak lagi ingat sudah berapa lama dia terjebak. Hanya plot yang datang setelahnya dalam cerita. Dia adalah penjahat yang hanya bertahan sampai pertengahan alur. Tidak peduli apa yang dia ubah. Dia tetap akan mati dengan menyedihkan di bawah pedang tokoh utama pria dan wanita. Dan setelah mati, dia akan dilempar kembali 100 tahun ke hari ini. Pada usia 13 tahun karena dia sudah terkutuk. Tidur sepanjang jalan terasa jauh lebih baik. Saat itu pintu terbuka dengan keras. Kakak junior G saatnya turun gunung dan berlatih dengan roh. Ji menarik selimutnya menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak tertarik. Tetapi di detik berikutnya dia membeku. Itu tidak akan berhasil, dia sudah mencobanya sebelumnya. Jika dia terus menolak hasilnya selalu sama, menyimpang dari skrip, dan dia akan terjebak di hari ini selamanya. Sialan aku lelah, apakah kamu benar-benar ingin aku mengambil jalan yang sama seperti kehidupan masa laluku? Tunggu saja dia kemudian berjalan menyusuri jalan dengan itu. Aku mengenali langkah non-jalan yang familiar, wajah-wajah yang familiar, dan teriakan yang familiar itu. Kau benda tak berharga, kau pikir kau pantas masuk ke sekte Tai Chi. Slip giok itu kau mungkin mencurinya serahkan kepada tuan muda. Kakak seniornya panik melihat seorang murid luar dibuli. Tetapi Gi tetap tenang luar biasa. Tentu saja itu dia lagi. Gu Junchao dalam 100 siklus sebelumnya, Gui telah menyelamatkan anak yang dibuli ini setiap kali. Namun bocah yang tidak tahu terima kasih ini selalu mengarahkan pedangnya kepada dermawannya sendiri. Tepat ketika kakak seniornya ingin meminta bantuan, Gui tertawa kecil tidak perlu repot-repot adik laki-laki. Mereka memintaku setelah begitu banyak siklus kau telah memperlakukanku dengan cukup baik kali ini. Biarkan aku membalas budi. Meskipun Raja Surgawi datang itu tidak akan menyelamatkanmu adik junior Gi. Bagaimana bisa tetapi, ketika dia melihat ekspresi Gi, dia langsung mengubah nada suaranya. Adik junior perlu aku tendang dia untukmu sementara itu. Gu Junchao yang terbaring di tanah, sangat bingung saudara. Daoist, mengapa kau menendangku? Mendengar itu membuat Gi semakin marah. Aku telah menyelamatkanmu 100 kali memberimu makan, memakaimu, dan membesarkanmu menjadi seorang yang tidak tahu terima kasih. Sialan sekali melihat kemarahannya. Gu Junchao dengan hati-hati menebak saudara Daoist. Apakah kita mungkin memiliki dendam tertentu? Mendengar itu Gi memberikan senyuman nakal. Tentu saja mengapa aku tidak menyelamatkanmu. Jika bukan karena tendangan itu, dia pasti akan menamparmu. Bodoh Dot. Dan tidak perlu berterima kasih padaku. Berbicara saat melihat ketidakadilan adalah hal yang wajar. Dengan itu dia berbalik untuk pergi kakak seniornya ikut menimpali. Adik junior benar tanpa tendangan itu, kau pasti akan menerima satu langsung di wajahmu. Tetapi Gu Junchao tidak bodoh. Siapa yang menyelamatkan seseorang seperti itu? Tiba-tiba rasa sakit tajam menyerang kepalanya. Dan sebuah gambaran yang aneh namun familiar melintas di benaknya sebelum dia bisa berpikir lebih jauh. Dia terjatuh dalam rasa sakit, kemudian di stasiun relay dunia mortal Taiching, Idatang terlambat duduk di atas adalah gurunya. Lord Huaishan orang yang paling dia hormati. Namun karena nasib jahatnya, guru ini tidak pernah sepenuhnya mempercayainya Huaishan. Kini bertanya dengan khawatir, gadis kemana saja kau, mengapa kau tidak memberitahu gurumu? Dia menjawab sesuatu menghambatku, Guru Dot, jika kau harus menghukumku, maka lakukanlah. Huaishan terdiam menghukummu. Mengapa aku harus melakukannya? Aku mendengar kau menyelamatkan seorang calon. Murid menyelamatkan nyawa adalah kebajikan besar. Hanya mengumpulkan pahala. Huaishan cukup lega mendengar ini. Bahwa aku mengakhiri masa lalu, hanya peduli tentang kultivasi dan menjadi Waktu di bawah langit dan dia selalu khawatir dia terlalu sombong. Satu kemunduran akan mendorongnya ke ekstrem. Tetapi sekarang sepertinya dia terlalu khawatir. Jadi dia tertawa hangat, sepertinya kau telah tumbuh. Apakah ambisimu telah berubah? Ambisi apa tidur selama 100 tahun? Apakah itu dihitung melihat Gui terdiam? Huaishan tidak mendesak lebih jauh dan membawanya untuk melakukan ritual latihan hari itu setelah mereka berpisah dengan gurunya. Dia segera masuk ke mode aku sudah selesai dan tertidur dengan cepat. Hanya untuk tertangkap basah oleh senior sister yang lewat senior sister itu terus-menerus bergumam. Tidak mungkin. Karena Gi yang dia kenal adalah maniak kultivasi. Namun di sini dia malah bermalas-malasan dan mengeluarkan air liur di mana-mana.
Dia bahkan mencolek pipi Gi hanya untuk memastikan itu benar-benar dia. Terbangun kaget Gi secara naluriah bersandar ke belakang, dan Gu Junchao segera maju untuk menstabilkannya. Saat mata mereka bertemu, Gi mendorongnya menjauh sambil berpikir, menjauh dari tokoh utama pria, nikmati kehidupan malas yang megah. Gu Junchao baru saja akan berbicara ketika Gi memotongnya terima kasih. Tapi tidak perlu, lain kali, aku bisa mengurusnya sendiri. Dengan itu dia memilih langkah acak, duduk dan kembali tidur seolah dunia tidak ada. Baru setelah 3 hari kemudian ketika ritual pengusiran selesai, Gi malas berkumpul kembali dengan senior sisternya tepat saat mereka akan kembali ke sekte. Gi tiba-tiba berbalik melihat Gu Junchao. Aku ingat ada plot utama di sini. Aku rasa aku harus mengundangnya ke dalam sekte dalam. Jika aku tidak mengikuti alur cerita, aku akan terjebak di hari ini selamanya dengan pikiran itu. Dia melangkah langsung menuju Gu Junchao sambil memegang pedangnya, dan mengenakan senyuman yang terlihat sedikit terlalu ramah pemuda. Aku melihat potensi besar dalam dirimu. Apakah kamu ingin menjadi murid dalam sekteku? Mendengar ini pipi Gu Junchao sedikit memerah. Mengapa dia tiba-tiba begitu hangat tetapi dia tetap menolak terima kasih atas tawarannya? Saudara Daoist, tetapi aku akan masuk ke sekte dalam melalui kemampuanku sendiri. Ketika para murid luar melihat Gu Junchao menolak, mereka segera memarahinya. Apa yang kamu katakan? Cepat terima kebaikan senior sister Gui. Jangan mengecewakannya. Hanya Gu Junchao yang mengerti bahwa senior sister sebenarnya tidak peduli padanya. Tetapi, lalu mengapa dia melanggar preseden dan mengundangnya ke dalam sekte dalam? Ketika dia melihat ke atas lagi, Gi dengan santai menjawab, baiklah, lakukan yang terbaik. Menguap dan pergi seolah tidak ada yang penting, terserah apakah dia datang atau tidak, apapun. Tiba-tiba dia merasakan kekuatan aneh yang mengikis kesadarannya, dan dia terhuyung sebelum jatuh terkejut. Gu Junchao bergegas mendekat dan mengangkatnya untuk memeriksanya, hanya untuk menemukan bahwa dia hanya tidur. Kemudian di pintu masuk puncak King Yun, seorang kakak senior melihat orang-orang mengangkat kereta sedan kembali, dan segera bergegas, ada apa dengan Gi? Tetapi ketika dia mengangkat tirai, dia melihat Gi tidur seperti babi mati. Dia segera mencengkeram telinganya dan memarahinya. Tidak percaya, sejak kapan kamu tidur sebanyak ini? Kamu ada kelas pedang nanti. Bersiaplah, Gi yang setengah tertidur menggumamkan jawaban. Tetapi ketika dia melihat plakat di atas gerbang, tatapannya tiba-tiba tajam. Seberkas energi pedang meluncur dari ujung jarinya, menghancurkan plakat menjadi debu. Dia menghancurkan plakat yang diberikan langsung oleh gurunya, lalu memberitahu kakak senior untuk menggantinya dengan yang baru bernama Aula Tidur Lin. Yi terkejut, mengatakan bahwa ini tidak menghormati guru mereka. Yi hanya menjawab dengan malas, bukankah kamu ingin aku menghadiri kelas pedang ganti? Dan aku akan pergi mendengar itu, Lin. Kamu benar-benar terkejut, berpikir selama junior sister berhenti malas guru. Tolong tahan saja. Dia menggenggam tangan Gi dan berkata, setuju, aku akan meminta junior brothers mengganti plakat. Kamu pergi menghadiri kelas dengan baik, tetapi yang mengejutkan, bahkan dengan seorang kultivator inti emas yang mengajar Gi masih berhasil mendengkur. Dia baru bangun ketika suara keras dari sarung pedang menghantam mejanya menghapus air liurnya. Dia menyapa dengan santai, selamat pagi. Guru Master Yunju menatapnya dengan tajam. Karena kamu sudah bangun, jelaskan apa itu tulang pedang. Jika gagal menjawab, kamu akan dihukum. Ji menguap dan menjawab tulang pedang adalah ABA. ABA sesuatu, namun entah bagaimana dia mendapatkan jawaban itu dengan tepat. Sementara itu Gi berpikir, aku telah terlahir kembali ratusan kali. Bahwa pertanyaan seperti ini sangat mudah melihat dia menjawab dengan sempurna kamu. Dan kamu tidak bisa menghukumnya dan hanya bisa membubarkan kelas. Memberitahu Gi untuk istirahat selama istirahat para murid. Membahas upacara pembukaan gunung yang akan datang. Sekte lain juga akan hadir. Tetapi Gi tahu dengan baik, menghitung dirinya 4 penjahat kanon fodder telah. 4 penjahat itu akan berkumpul lagi datang. Jika mau dia hanya mengikuti plot. Lalu malas dia menguap dan berjalan keluar. Gi, kamu mau kemana? 2 kelas lagi tersisa. Pertanyaan itu menguras tenagaku, terlalu banyak sehingga aku butuh istirahat. Segera dia mencapai puncak tebing, membiarkan angin menyapu melewatinya. Lalu dia berbaring datar di tanah tempat yang diberkati sempurna untuk tidur siang. Dengkuran lembut yang ritmis mengikuti detik berikutnya. Sebuah bayangan melesat keluar dari sudut. Dengan tidak ada orang di sekitar ini, adalah momen yang sempurna untuk menyerang. Ketika Gi akhirnya terbangun, tubuhnya terasa sedikit gatal. Kamu akan dikubur olehku, tidak? Apakah kamu tidak takut? Dia mendengar dan melihat ke atas pada seorang loli. Berambut putih burung ilusi bulu merah. Secara teknis adalah binatang roh, tetapi mampu berbicara, mengambil bentuk manusia, dan minum alkohol. Kabarnya embun jernih berusia 100 tahun terkubur di puncak Taichi Sex tadi. Jadi, dia sering menyelinap untuk menggali sedikit mendengar kata-kata Gui Loli. Berambut putih itu membeku, bahwa seorang kultivator tahap penyempurnaan sejati 8
yang biasa bisa melihat bentuk aslinya. Senior, tersembunyi mana yang sedang kamu menyamar di sini? Tetapi satu-satunya respons yang dia dapatkan adalah napas panjang dan stabil. Panik dia menarik GI dari tanah. Jangan tidur, bangunlah sudah. Tepat saat itu Huaishan kebetulan lewat teriakan itu langsung menarik perhatiannya. Ketika dia tiba, dia melihat GIE menggantung dari tangan Loli. Bernapas stabil, tampaknya pingsan dia. Menggonggong, burung ilusi bulu merah. Lepaskan anak itu melihat kekuatan pendatang baru. Loli itu panik sial. Jika aku tertangkap, aku akan dipaksa untuk membuat kontrak dengan pria bau ini. Dia melihat GI di tangannya, dan tiba-tiba mendapatkan ide brilian. Jika aku membuat kontrak dengannya, aku sebagai tuan, dia sebagai pelayan. Aku bisa membubarkannya kapan saja aku mau. Aku memang jenius. Dia mengaktifkan formasi dan sebuah ilusi burung crow emas membungkus mereka berdua. Huaishan terkejut, burung ilusi bulu merah ini berniat untuk berkontrak dengan Gi. Tetapi kultivasi Gi terlalu rendah, dia mungkin akan dimakan oleh dampak balik binatang roh itu. Sementara itu, Gi yang sedang tidur merasakan sebuah kekuatan terus-menerus menyerang kesadarannya. Detik berikutnya, dia membuka matanya dan berkata dengan dingin, "Kamu tidak layak untuk mengontrakku." Formasi itu langsung hancur, dan meledak dengan ganas. Apa yang terjadi? Apakah kontraknya berhasil atau tidak? Semua orang bingung ketika debu menghilang. Gi dengan kesal menyapu pakaiannya. "Aku sedang tidur dengan nyenyak. Kenapa ada burung yang mencoba mengontrakku? Pasti ada yang salah jika ada yang mengontrak siapapun. Pasti telah salah paham jika ada yang mengontrak siapapun. Seharusnya aku yang mengontrak burung itu." Tetapi ketika dia melihat ke atas, dia melihat sekelompok orang menatapnya. Kenapa ada begitu banyak orang di belakangnya? Loli berambut putih itu terus menggumam. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dan di detik berikutnya, dia terjebak dalam jaring perangkap binatang dan tidak bisa bebas. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Huaishan berlari mendekat dengan wajah khawatir saat dia memegang tangan Gui. "Muridku, apakah kamu baik-baik saja, terutama saat mencoba kontrak guru?" "Jangan khawatir, aku tidak mengontraknya." Loli berambut putih itu meledak. "Kenapa menolak aku? Aku bisa memberimu banyak sumber daya cukup untuk membawamu langsung ke alam inti emas." Ji dengan tenang melambaikan tangannya. "Tidak, terima kasih. Ayah, aku mau kembali tidur, tidak tunggu. Maksudku kembali ke berlatih burung bodoh itu ingin mengontrak denganku. Jika itu mengubah alur cerita, aku akan terjebak dalam lingkaran lagi." Tetapi sore itu ketika dia terbangun, sebuah kabur merah melayang di depannya. Ternyata itu adalah burung yang ditangkap bodoh. Itu Gi segera menutup matanya rapat-rapat. Ini adalah mimpi pasti. Mimpi, jadi ini adalah murid tercinta dari yang terhormat. Jangan khawatir, dia hanya kelelahan. Karena kamu telah bernegosiasi dengan ketua sekte, kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, masih berpura-pura tidur. Ji merasa kaku di dalam syarat apa? Jangan bilang itu melibatkan menjual jiwaku. Jika aku setuju dengan burung bodoh ini, lebih baik aku tidak terbangun. Kembali ke awal cerita lagi. Tidak mungkin dia harus mengambil langkah pertama. Dia duduk tegak, lalu membalikkan selimutnya dengan satu gerakan dramatis. Dengan suara keras, dia jatuh berlutut di depan Huaishan. Menggenggam ujung celananya sambil merintih, "Guru, tolong jauhkan burung bodoh ini. Kamu bisa membawanya jalan-jalan atau apapun. Asal jangan biarkan dia tinggal bersamaku." Huaishan terdiam malu, bukan karena dia tidak ingin membantu. Burung ilusi bulu merah ini telah menawarkan terlalu banyak. Melihat ekspresi pahit gurunya, Yi menyadari dia tidak bisa menolak lagi. Dia bergumam, "Baiklah, jika aku masih melihatmu besok pagi, maka kamu bisa tinggal." Lalu dia mendorong burung berbulu merah itu pergi. "Jangan ganggu tidurlah, kenapa kamu berani menyentuhku?" Sebuah ledakan keras di detik berikutnya. Ji dilemparkan langsung keluar dari ruangan. "Tidak percaya, aku hanya duduk di tempat tidurmu. Bukan berarti aku duduk di atas kuburanmu. Tunggu 1 hari, aku akan melatihmu dengan benar." Saat melewati Lin, kamu mendengar ini, dan langsung menghunus pedangnya. "Siapa kamu dan siapa yang sebenarnya ingin kamu latih?" Tetapi burung ilusi bulu merah menangkap serangan itu dengan mudah. "Dan siapa kamu?" Detik berikutnya Gi tiba-tiba melangkah di antara mereka. "Lin, kamu." Burung ilusi bulu merah perkenalan selesai mendengar ini. Burung ilusi bulu merah menginjak tanah dengan marah, berhenti memanggilku burung ini. Burung itu namaku Hong Jilin. Mendengar nama itu, dan akhirnya menyimpan pedangnya. Dia berbalik untuk bertanya kepada adik juniornya. Apa yang terjadi hanya untuk melihat Gi. Sudah tertidur dan perlahan meluncur ke tanah. Dia bergegas menangkapnya. Sementara Hongji dengan tidak membantu bertanya, "Apakah dia mati?" "Pergi saja meskipun kamu mati. Adik juniorku tidak akan." Dengan itu dia mengangkat Gie kembali ke kamarnya. Keesokan paginya, Lin datang lebih awal untuk membangunkan Gie untuk kelas. Hongji mengintip melalui pintu, lalu melangkah masuk dengan percaya diri sambil mendengungkan lagu. "Halaman ini sangat kumuh. Ruangan ini sangat biasa. Tempat tidur ini sangat keras. Keluarlah, kamu sangat mengganggu." Tetapi detik berikutnya Gi membeku. Mengapa dia masih bisa melihat rumah?
Ji, ada yang tidak beres karena menyimpang dari plot utama. Seharusnya mengirimnya kembali ke awal cerita. Namun ketika pagi berikutnya tiba, waktu belum di-reset masih bingung. Dia diseret oleh Lin Yu ke kelas pagi. Instruktur cantik itu mengajarkan mereka cara menyempurnakan pil. Yi benar-benar melamun, tolong aku sudah melatih untuk anak tak berterima kasih itu selama 100 kehidupan. Tidak ada pil yang belum aku buat dengan baik atau buruk ketika instruktur berkata mulai. Lin, dengan hati-hati memilih herbanya sementara Gi hanya melempar hers ke dalam kuali. Dia memutar jarinya dengan ringan dan membisikkan selamat malam. Maka saat gelombang energi spiritual membungkus sekitar tungku dan kemudian dia segera tertidur. Instruktur itu kesal. Bagaimana dia berani tidur saat sesuatu yang sepenting, penyempurnaan pil. Tetapi, ketika dia mendekat, dia memperhatikan energi spiritual. Di sekitar kuali tidak berhenti, bisakah ini benar-benar metode penyempurnaan seorang jenius? Tepat saat itu, Gi terbangun apa yang baru saja aku lakukan. Apakah aku baru saja berhasil dalam tidurku? Sesaat kemudian dia menyadari itu, karena terlalu banyak energi spiritual telah berkumpul. Selama penyempurnaan pil, dia meluruskan tubuhnya dan segera membentuk segel tangan untuk menekan energi yang mengamuk di dalam dirinya. Tetapi kuali itu terlalu rendah kualitasnya. Dengan suara keras kuali itu hancur di bawah tekanan kekuatan besarnya. Cahaya emas yang cemerlang memancar dari tubuh Gi Lin Yu tertegun tanpa kata. Itu adalah cahaya dari tulang pedang. Selamat junior sister. Aku tahu kamu jenius berhasil melewati saat tidur, tetapi yang cantik. Instruktur itu fokus pada hal lain sepenuhnya. Dia menatap pil di atas meja. Gi sebenarnya berhasil meracik pil saat tidur, pil peningkat Ki yang sebenarnya. Sementara itu Gi ingin menangis, bukan hanya aku gagal menekan realmku. Aku bahkan meracik pil yang sepenuhnya melanggar komitmenku untuk bermalas-malasan. Tidak, dia harus bersembunyi sebelum masalah menemukannya di bawah tatapan tertegun semua orang. Dia berlari menuju pintu untuk menghindari. Terlihat dia melompati dinding. Hanya untuk mendarat di depan Gu Junchao yang sedang menyapu halaman. Dia mengangguk sopan. Maaf, saat melewati Go Junchao, melihat ke atas dengan terkejut senior sisternya menyapanya dan menjawab dengan patuh. Halo senior sister. Yi terdiam tunggu. Bukankah orang ini seharusnya di kelas? Apapun karena dia ada di sini, dia sebaiknya tetap pada plot. Bukankah kamu seharusnya di kelas? Aku baru saja selesai, aku akan kembali untuk meditasi. Apakah kamu sudah makan? Belum, maka makanlah lebih awal. Dan mereka berdua saling menatap canggung selama 2,5 menit penuh. Gi melirik ke arah kamar Gu Junchao dan berpikir tempat ini terlihat sempurna untuk tidur siang. Dia memutuskan untuk menyelinap masuk dan tidur sebentar. Ketika Gu Junchao selesai meditasi dan kembali dengan teh, dia menemukan Gi terkurung di bawah selimutnya. Tertidur nyenyak sama sekali, tidak terganggu oleh kenyataan bahwa itu adalah kamar pria. Dia panik di dalam hati. Tolong jangan mengeluarkan air liur di selimutku. Tepat saat itu, Gi yang sedang tidur berguling. Dia bergegas maju dan menangkapnya tepat waktu memegang Gi yang masih tidur. Senyum tipis muncul di matanya saat dia mengingat hari ketika dia tertidur. Duduk tegak dia dengan lembut menaruhnya kembali di tempat tidur dan menyelimutinya. Ketika Gi yang mengantuk terbangun. Gu Junchao sudah menyiapkan mangkuk dan sumpit. Senior sister, kamu sudah bangun, aku membuat mie untukmu. Dia cemberut. Oh tidak, mie ini berbahaya, hanya pahlawan wanita yang seharusnya makan masakannya. Jika aku memakannya plot mungkin akan rusak. Dia segera berpaling. Terima kasih, tapi saya tidak lapar. Tapi kemudian, dia mempertimbangkan kembali. Menghindari kecurigaan ya. Tapi saya tetap harus mendorong cerita ke depan. Semakin cepat saya selesai, semakin cepat saya bisa bersantai lagi. Dia membersihkan tenggorokannya. Jika kamu mengalami kesulitan dengan kultivasimu, kamu bisa datang padaku. Kemudian dia mengeluarkan cermin. Gunakan artefak ini untuk menghubungiku setelah Gu Junchao menerima barang itu. Gi menuju pintu, tetapi saat dia melangkah keluar, kelopak matanya terjatuh, dan dengan suara keras dia terjatuh ke dalam tidur. Gu Junchao melihat ke arah suara itu, dia membeku. Wah, kakak senior langsung tertidur lagi. Dia berjongkok di samping Gi. Mengingat terakhir kali dia melihat sesuatu seperti ini yang juga merupakan terakhir kali. Menatap wajahnya yang damai. Saat tidur dia secara tidak sadar meraih dan mencolek pipinya. Di momen berikutnya, Gi terbangun dengan cepat. Apa yang kamu lakukan? Go Junchao terdiam canggung di tempat. Dia menatapnya sambil menggerutu dalam hati. Baiklah, kamu serigala bermata putih dengan alis tebal, yang di akhir kehidupan terakhir aku diabaikan. Dan sekarang kamu berani memanfaatkan. Saat kamu mendapatkan kesempatan, Gu Junchao menunjuk ke dirinya sendiri, bingung. Kakak senior, apakah kamu takut padaku? Yi menjawab dengan serius. Sambil berbohong, tentu saja tidak. Kakak senior paling menyukaimu. Secara tak terduga, Gu Junchao mempercayainya. Saya mengerti harapanmu. Bahwa saya akan masuk ke interseksi saat upacara pembukaan. Tidak. Kamu tidak mengerti apa-apa sama sekali. Ingatan anak ini semua salah. Plot mengatakan, dia harus masuk ke interseksi.
tahun depan. Kita harus mengikuti skrip. Tepat saat itu sekelompok murid berkumpul di luar. Lihat, bukankah itu kakak senior G, seorang jenius yang mencapai fondasi di usia 13 tanpa mengetahui semua ini. Gu Junchao melangkah melindungi di depannya, tetapi Gi segera mendorongnya ke samping bergerak. Mereka datang untuk mengagumiku. Wow, ketenaran benar-benar datang tiba-tiba, tetapi saya tidak bisa menyangkal itu terasa cukup hebat. Tak lama kemudian beberapa murid datang membawa kursi sedan. Di dalamnya GI tertidur nyenyak dalam mimpinya dia. Samar-samar mendengar suara gurunya, dan hanya kemudian dia perlahan membuka matanya melihat pemimpin sekte, dan beberapa tetua berdiri di depan. Sedan dia bergetar bangkit dan membungkuk, dan beberapa tetua berdiri di depan sedan. Dia bergetar dan bangkit ke kakinya lalu membungkuk. Pemimpin sekte sama sekali tidak mempermasalahkan keadaannya dia, langsung ke intinya. Saya memanggilmu ke sini hari ini untuk membiarkanmu masuk ke makam pedang dan memilih sebuah pedang. Mendengar ini, Yi mengernyit ada apa dengan orang-orang ini. Mengapa tidak ada yang mengikuti alur cerita? Sepertinya aku harus memperbaiki kekacauan ini sendiri. Dia melangkah maju dan membungkuk lagi. Terima kasih atas kebaikan pemimpin sekte, tetapi murid ini baru saja mengalami terobosan, dan pemahamanku tentang pedang masih dangkal. Jadi aku bersedia memberikan tempat ini kepada orang lain. Pemimpin sekte semakin senang dengan sikapnya. Silakan pilih setiap pedang di makam pedang. Yang terbaik jika kebetulan kamu memilih pedang ahli yang hebat. Bukankah itu akan menjadi kemenangan besar? Yi langsung merasa tertekan, bahwa aku hanyalah karakter jahat yang tidak berguna bagi pedang ahli yang hebat. Tepat ketika dia akan menolak lagi Huaishan, melangkah maju dan berkata, Huaishan mengucapkan terima kasih kepada pemimpin sekte atas nama muridku. Setelah semua orang pergi, Yi menarik hem celana Huaishan, sepenuhnya siap untuk dimarahi secara tak terduga. Huaishan dengan lembut mengelus kepalanya. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, tetapi kamu tidak bisa menolak di depan umum, dan tidak peduli pedang apa yang kamu pilih. Gurumu tidak akan menyalahkanmu. Silakan pergi. Aku tidak akan mengganggu tidurmu. Ahem, latihanmu dengan itu dia berbalik dan pergi. Namun, serangkaian kejadian aneh belakangan ini membuat Ji sedikit depresi. Pertama, burung menjengkelkan itu menempel padanya. Lalu serigala bermata putih itu memasak mie untuknya. Dan bahkan para tetua sekte tiba-tiba begitu baik semua yang dulu aku mohon. Tidak pernah aku dapatkan sekarang, setelah aku menerima kemalasan mereka, semua datang padaku. Apakah ini bentuk akhir dari menjadi seorang pemalas? Tiba-tiba suara gemerisik menangkap perhatiannya. Seorang pria muncul dengan kepala terbalik dari pohon. Kakak junior, apa yang kamu lakukan di sini? Itu adalah kakak senior Shawnee, jenius yang mencapai tahap inti emas hanya dalam 2,5 tahun. Dengan rasa ingin tahu, dia bertanya mengapa Gi tidak sedang berlatih. Gi menjawab dengan serius. Meskipun berbicara omong kosong selama ada pedang di hatiku, segala sesuatu yang aku lakukan adalah latihan pedang. Shawnee mengangguk kagum. Seperti yang diharapkan dari kakak junior, Ji, aku mendengar kamu telah maju ke tahap pendirian fondasi, dan aku belum mengucapkan selamat padamu. Ji menunjuk padanya dan menasihati kakak senior. Kamu seharusnya khawatir tentang dirimu sendiri. Kamu menghabiskan setiap hari mengajarkan orang lain seni pedang. Kamu hampir tidak punya waktu untuk berlatih. Tapi Shawnee tidak keberatan dengan itu. Dia percaya bahwa terobosan setelah inti emas tidaklah mudah. Jadi dia mungkin juga membantu murid junior melihat kakak senior yang baik hati seperti itu. Ji merasakan sedikit rasa bersalah karena di kehidupan sebelumnya, dia telah mati karena dirinya. Dia tidak ingin hal yang sama terjadi lagi. Jadi dia memanggil kakak senior. Ketika Shawnee berbalik dengan curiga, sebuah artefak magis mendarat tepat di tangannya. Dia segera memahami niatnya lalu terima kasih. Adik perempuan, jangan sebutkan itu. Kamu seharusnya memilikinya nanti. Di gerbang luar daerah terlarang puncak Chinyun Gu Junchao sedang diam-diam berlatih. Ketika keributan di luar, menarik perhatiannya lihat itu. Kakak perempuan, GI. Mengapa dia datang ke gerbang luar kami untuk apa lagi? Dia pasti mencari Gu Junchao. Jujur saja Gu Junchao cukup tampan. Aku rasa aku bisa menjauh dariku mendengar itu, wajah Gu Junchao memerah. Takut kakak perempuan salah paham. Pada saat itu GI sudah sampai di pintu. Kesal dengan murid-murid yang bergosip aku di sini. Untuk mengikuti plot dan mencatat kehadiran. Mengapa mereka membuatku terlihat seperti simp kecil untuk misi ini? Aku akan bertahan. Tetapi tepat saat dia mengetuk sebuah suara di dalam memintanya untuk masuk. Apa-apaan ini aku dulu harus meminta selama berabad-abad sebelum dia membiarkanku masuk. Sekarang pintunya terbuka lebar ini terlalu mudah terasa salah. Memikirkan seberapa jauh plot telah menyimpang membuatnya kesal lagi. Aku hanya ingin bersantai dan mengikuti skrip, tetapi tidak ada dari kalian yang memainkan peran kalian. Lupakan saja saat ragu tidur siang. Dia kemudian langsung terjatuh di tempat tidur Gu Junchao.
Sementara Gu Junchao berdiri di sana bingung. Ada apa dengan kakak perempuan bisa jadi detik berikutnya? Ji mencium sesuatu yang harum, dia mengikuti aroma itu. Dan melihat Gu Junchao mengeluarkan semangkuk mie dari entah dari mana, bertanya apakah dia ingin makan. Ji, terbangun, apa yang kamu lakukan? Aku bukan pemeran utama wanita. Mie ini adalah tanda kematian bagiku, Gu Junchao. Tidak menyangka dia sangat tidak menyukai mie buatannya. Ekspresinya menjadi suram. Aku pikir kamu akan menyukainya melihat reaksinya. Gi memaksakan senyuman dan berkata, itu bukan yang aku maksud, hanya kamu dan mangkuk mie ini tidak pudar. Mendengar itu Gu Junchao terlihat sangat bingung, persis seperti Gu Junchao yang sial. Apa maksudnya itu? Lalu dia mengangguk pada dirinya sendiri. Ah, aku mengerti. Bahwa aku lupa menambahkan cabai hari ini adalah upacara pembukaan seks. Dan Ji telah dibawa ke sana oleh kakak seniornya untuk menonton. Satu orang bersemangat, satu lagi menderita, dia hanya ingin kembali tidur serius. Kamu masih muda, dan semua yang kamu pikirkan adalah tidur. Tiba-tiba kerumunan meledak. Penyebabnya tidak lain adalah Jin Feng, kecantikan nomor 1 di benua. Nansha dalam ingatan Gui, Nansha juga merupakan salah satu karakter umpan meriam. Meskipun bukan penjahat sejati guru. Nancuan ingin posisi pemimpin sekte Istana Wenling, sementara tokoh utama wanita Hua Longyue adalah murid pemimpin sekte, jadi keduanya memiliki gesekan yang tak terhindarkan. Ike kemudian memindai area mencari karakter umpan meriam lainnya. Longshu, seorang kultivator inti emas, yang terlambat terlihat ramah dengan tokoh utama wanita, dan bahkan pernah membantunya sebelumnya, namun di balik layar dia adalah bos dari kelompok pembunuh. Karena dia pernah mencoba membunuh Gu Junchao, dia akhirnya diburu oleh tokoh utama pria dan wanita. Memikirkan hal itu, anak itu cukup menyedihkan saat itu. Longshu dengan tajam merasakan seseorang mengawasinya, tetapi saat dia berbalik tatapan itu menghilang. Ah, kakak senior, kamu benar, Apa yang aku katakan? Detik berikutnya suara keras menggema dari panggung. Pembawa acara mengumumkan, dimulainya upacara pembukaan tahun ini, turnamen Disciple sekte luar. Dari 8.000 murid, hanya 100 teratas yang bisa masuk ke sekte dalam. Pada saat itu, Gi diam-diam mengaktifkan kekuatan spiritualnya. Gambar waktu nyata Gu Junchao muncul. Kakak seniornya terkejut, junior, kamu perlu membuka hatimu. Aku tidak ingin kubis kecilku dicuri oleh babi. Gi membalas, dicuri, omong kosong. Jangan bicara sembarangan, aku sudah dibunuh oleh orang ini beberapa kali. Bagaimana dia bisa tidak peduli? Tetapi yang lebih dia pedulikan adalah mengapa. Tuan rumah mengumumkan, dimulainya upacara pembukaan tahun ini. Sebuah turnamen Disciple sekte, luar dari 8.000 murid, hanya 100 teratas yang bisa masuk ke sekte dalam pada saat itu. Ji diam-diam mengaktifkan kekuatan spiritualnya. Gambar waktu nyata, Gu Junchao muncul. Kakak seniornya terkejut, adik junior, kamu perlu membuka hatimu. Aku tidak ingin kubis kecilku dicuri oleh babi. Gi membalas, dicuri, omong kosong. Jangan bicara omong kosong, aku sudah dibunuh oleh orang ini beberapa kali. Bagaimana dia bisa tidak peduli? Tetapi yang lebih dia khawatirkan adalah mengapa. Dia adalah protagonis yang memiliki bakat luar biasa, namun hanya bisa menjadi umpan meriam. Memikirkan hal ini membuatnya terhuyung sedikit ke depan. Detik berikutnya proyeksi itu menghilang dengan cepat, meninggalkan bayangan yang menakutkan. Wah, adik junior, kenapa kamu terlihat seperti seseorang yang ditinggalkan oleh seorang brengsek? Tiba-tiba ribuan bulu merah jatuh dari langit. Dan Hongji melangkah ke panggung dengan gaya dramatis. Kerumunan berbisik itu pasti menyakitkan dalam sekte. Tidak ada yang tahu apakah burung ini berencana untuk bergabung dengan Crazy Thursday. Hongji kemudian menjelaskan aturan upacara pembukaan bulu-bulu ini adalah token masuk. Total ada 100 masing-masing, dijaga oleh seorang kultivator. Setiap murid yang merebut satu bulu bisa masuk ke dalam sekte inti Gi. Awalnya ingin menyelinap pergi dan tidur siang. Tetapi ketika Hongji menyebarkan bulu-bulu itu, dia merasakan ada yang tidak beres. Instingnya berteriak bahwa pria ini merencanakan masalah. Sesaat dia berpikir, apa urusannya dengan saya? Di detik berikutnya, bulu-bulu itu melayang langsung ke arahnya. Saya salah. Saya tidak ingin terlibat dengan bulu-bulu itu. Tetapi sebelum dia pergi jauh, dia menabrak seorang pria berpakaian hitam menggosok hidungnya. Gi menggerutu. Siapa yang baru saja saya tabrak? Sangat sial. Kemudian, dia menyadari bahwa pria itu hitam dari kepala hingga kaki. Dia langsung mengenalinya sebagai seorang kultivator dari sekte Taisui. Mereka mengkhususkan diri dalam mekanisme dan boneka. Salah satu yang paling merepotkan di antara 5 sekte besar. Dan dia juga memegang sebuah bulu yang berarti dia ikut serta dalam upacara. Kakak seniornya menepuk bahunya. Tahu saja kamu mendapatkan sebuah bulu. Menyebutkan topik sedih ini membuat Gi menangis itu. Turki yang menjebak saya sangat dirugikan. Kakak senior, bisakah kamu menggantikan tempatku? Sebelum dia selesai, cahaya putih menelannya seluruhnya. Ketika dia membuka matanya lagi,
Dia mendapati dirinya terteleportasi ke arena ujian. Hongji tunggu saya, ketika saya kembali, saya akan membuat sup ayam. Dia melihat bulu merah yang bersinar di tangannya. Berpikir dia akan mengambil murid sekte luar sembarangan nanti dan menyerahkannya. Kemudian dia melompat ke puncak pohon. Tetapi ketika dia melihat ke atas, dia terkejut melihat Longshu duduk di pohon yang sama. Dia mengerti seperti apa orangnya Longshu, tetapi mereka sama sekali tidak dekat. Sungguh, kebetulan selamat tinggal Gi memberikan salam simbolis dan melarikan diri. Tetapi, ketika dia melirik ke belakang, Longshu masih mengikutinya. Ji mengira gadis itu hanya kesulitan arah, jadi dia memanggil, "Hei tampan! Saya juga tidak tahu tempat percobaan ini jika kamu terus mengikutiku. Saya akan memanggil polisi." Lalu Gi melihat beberapa murid Kurami di depan. Mengeluh bahwa percobaan itu terlalu sulit murid-murid sekte luar. Hanya mencapai tahap 5 penyempurnaan Chi. Bagaimana mereka seharusnya merebut bulu. Dari murid sekte dalam mereka bahkan mendengar para ahli inti emas. Dari sekte lain ikut berpartisipasi. Bagaimana mungkin pemula penyempurnaan Chi seperti mereka bisa bersaing. Di atas pohon Gi tersenyum lebar ketika dia mendengar itu. Waktu yang sempurna bagiku untuk mengirimkan bulu sejauh 1000 mil hadiah kecil. Kasih sayang yang mendalam. Jadi dia segera melompat turun tetapi tepat saat dia akan berbicara. Seseorang menutup mulutnya dan menyeretnya di belakang pohon. Dia dengan tidak senang mendorong orang itu menjauh dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan, Longshu?" Dengan tegas menyatakan bahwa kecurangan tidak diperbolehkan. Saya tidak jangan bicara omong kosong. Aturan tidak pernah mengatakan kita tidak bisa secara proaktif memberikan bulu itu. Longshu langsung membalas. Aturan mengatakan jika murid menangkap kita, kamu memberikan bulu itu dihitung sebagai kecurangan. Terungkap secara langsung membuat Gi kesal. Mengapa orang ini selalu mengatakan kebenaran yang keras apapun saatnya untuk bersantai sepenuhnya? Saya sudah selesai berpura-pura. Jadi apa, jika saya memberikannya keberuntungan adalah bagian dari kultivasi? Siapapun yang mendapatkan bulu saya, berarti mereka memiliki keberuntungan baik. Longshu terdiam prodigi yang dikabarkan. Yang mencapai pendirian fondasi pada usia 13 tahun ternyata seperti ini. Saat Longshu akan memberi ceramah lagi, Gi tiba-tiba menarik bantalan dada dari jubahnya, lalu berbaring dan tidur seolah tidak ada orang lain yang ada sementara itu. Para tetua yang menyaksikan siaran langsung meledak. Gi gagal memberikan bulu. Jadi, dia hanya berbaring. Murid ini benar-benar tidak teratur saat guru Gi Huaishan bergegas untuk membela. "Saya tahu kamu cemas, tolong jangan." Sebenarnya dia sedang berkultivasi. Sementara itu, Gi baru saja berbaring ketika sebuah suara mengejutkannya. Bangun seorang pria tampan dengan mulut yang sangat banyak bicara, mengepalkan tinjunya dan menyapanya. "Saya Yusun, kamu pasti prodigi yang mencapai pendirian fondasi pada usia 13 tahun. Lalu dia beralih ke Longshu yang tampan dan bertanya, "Dan kamu tidak keberatan memperkenalkan diri?" Longshu hanya meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Sebagai seorang pembicara alami, Yusun sama sekali tidak terganggu. "Kenapa kalian berdua diam saja? Ayo ngobrol dan bangun persahabatan." Dia tidak bisa tidur denganmu karena terus-menerus mengoceh. Dia duduk dengan putus asa dan menatapnya. Wajahnya benar-benar tampan, mulutnya benar-benar mematikan. Tidak heran dia mati karena mulut itu. Di kehidupan terakhirku, jika aku adalah pahlawan wanita, aku juga akan membunuhnya. Kemudian memanfaatkan distraksinya. Dia meraih bantalnya dan melarikan diri. Aku membangun ikatan dengan penjahat besar, ya benar. Dengan apa Feather Yusun tetap tenang, adik junior? Kenapa kamu berlari? Aku sudah membakar dupa untukmu sendiri. Dan tidak peduli kemana kamu pergi. Aku bisa melacakmu mendengar itu. Ye, hampir mengutuknya keras-keras. Hidung pria ini lebih tajam daripada anjing. Dia akan menciumku di mana saja, tapi apa gunanya berlari? Baiklah, aku malas di sini saja. Dia duduk tegak dan mengeluarkan buku sketsa kecilnya yang berharga. Kedua pria itu menatapnya dengan bingung. Apakah ini juga bentuk kultivasi? Gi dengan santai bercanda, "Jika kultivasi ada di hati, maka apapun yang aku lakukan dihitung sebagai kultivasi." Tepat saat itu, seseorang memanggil kakak senior. Dan Gi tidak bisa tidak berpikir, buku ini gila, membaca cerita dengan akting suara bawaan. Tapi kenapa suaranya terdengar begitu familiar? Hanya ketika Yusun mengingatkannya bahwa seseorang memanggil. Ji baru berbalik dengan bingung, apa ini? Kenapa tokoh utama pria muncul di pertemuan penjahat? Terkejut seolah dia disuntik darah ayam. Ji menarik kedua orang itu dan melarikan diri bahwa tokoh utama pria liar telah muncul. Lari sekarang atau akan dilenyapkan setelah berlari sejauh 30.000 meter. Gi akhirnya melepaskan kedua pria itu. Menurut plot normal kedua penjahat ini, seharusnya belum bertemu tokoh utama pria. Dia menghapus keringat yang tidak ada di wajahnya dan berpikir, selama aku berlari cukup cepat, tokoh utama
Pria tidak bisa menangkapku. Tiba-tiba suara manis berkata, Meng adik junior seorang pemuda. Sepertinya mencarimu. Aku membawanya ke sini hati. Gi langsung jatuh seperti roda berkarat yang berputar. Dia kaku memutar kepalanya, ternyata Nan Shuai. Ferry dan Gu Juncao ada di sana. Yi merasa sangat marah, dia ingin mengutuk. Nan Shuai bangun, kamu jatuh cinta pada Gu Juncao pada pandangan pertama. Terdeformasi disambar petir dan akhir ceritamu. Bahkan lebih buruk dari milikku. Pada saat itu Gu Juncao memotong pikirannya kakak senior. Jadi itulah sebabnya kamu berlari begitu cepat. Lalu dia melihat dua pria di samping Ji dan akhirnya mengerti bahwa dia tidak membenci pria. Dia hanya tidak suka padanya mendengar ini. Gi merasakan dingin di tulang punggungnya. Bahwa jika saya tidak lari, apakah saya harus menyerahkan kepalaku tetap saja? Dia tersenyum lembut. Nak, jangan terlalu memikirkannya, itu hanya karena kita memiliki bulu di tubuh kita. Jika kamu mendapatkannya terlalu mudah, apa yang akan dipikirkan para tetua? Saya tidak ingin merusak masa depanmu. Tetapi detik berikutnya, Gu Juncao menarik sehelai bulu dari lengan bajunya untuk token kakak senior. Saya sudah mendapatkan milikku. Dia tertegun, rahangnya hampir jatuh. Apa itu? Dari mana dia mendapatkan bulu itu? Perry Nancue menjawab untuknya. Disciple junior sister Meng memang mengesankan, bahwa saya membiarkan diri saya lengah sejenak, dan dia merebut bulu saya. Lalu dia meminta diri, dan pergi. Mendengar pujian itu tidak membuat Gi merasa lebih baik. Sama sekali, bukankah Nan Shuai seharusnya jatuh cinta pada Gu Juncao? Pada pandangan pertama, mengapa dia pergi? Apakah saya satu-satunya yang mengikuti naskah? Ketika dia tersadar kembali, dia melihat si penggibah mendekati tokoh utama pria. Kakak kamu sangat kuat. Kamu bahkan berhasil menangkap bulu Perry Nancue. Yi merasa pikirannya kosong. Mengapa para penjahat? Dan tokoh utama pria mengobrol dengan begitu bahagianya. Saya perlu meninggalkan orang-orang ini. Jika saya tidak lari sekarang, saya akan khawatir sampai mati. Bagaimana saya bisa bersantai seperti ini? Jadi, saat tidak ada yang memperhatikan, dia dengan tenang menyembunyikan auranya dan bersiap untuk melarikan diri. Tetapi, pada saat dia melangkah keluar, Gu Juncao melihatnya, kakak senior. Mau kemana kamu? Gi membeku selama setengah detik, lalu menggunakan semua kekuatan yang dimilikinya untuk berlari. Mendengar gerakan Longshu's berhenti berlatih, bangkit dan mengejarnya. Kamu, Juncao juga mengikuti, hanya si penggibah yang berdiri di sana. Tertegun seperti ya. Seorang penggibah sebelum memutuskan untuk berlari mengejar mereka. Ye, melirik kembali dengan putus asa. Berpikir bahwa tiga bayangan yang melekat ini benar-benar membuatnya gila. Dia melompat ke dinding hanya untuk mendengar pertengkaran di bawah. Hanya seorang cheerleader tahap 2 yang ingin melawan kami untuk itu. Sebelumnya Gu Juncao menangkap sehelai bulu dan menghilang dalam sekejap. Kamu muncul di waktu yang sempurna. Jadi biarkan para saudara meluapkan sedikit. Gadis itu dengan mata yang penuh air mata menjelaskan, saya hanya lewat saja. Aku tidak pernah berniat untuk bertarung denganmu demi bulu itu, kakak senior. Gu mendapatkan bulunya dengan kemampuannya sendiri, tetapi para pengacau itu tidak peduli. Jika bukan karena bulu itu, lalu mengapa kau di sini, kata salah satu dari mereka. Saat mengulurkan tangan kotor itu, sebelum dia bisa menyentuhnya, tangan kotor itu dihantam oleh meteor yang jatuh. Dalam sekejap pria itu berteriak kesakitan, bajingan, menyerangku secara curang. Keluar dan bertarung 1 lawan 1 jika kau punya nyali. Gi tertawa, kau pasti tidak akan menyesalinya nanti. Dan mengintimidasi seorang gadis kecil, keterampilan macam apa itu? Ketika gadis itu melihat ke atas dan melihat siapa yang datang, matanya bersinar. Dan dia memanggil dengan manis, kakak senior Meng. Pengacau itu bergetar seluruhnya. Kakak senior, jangan salah paham, kami hanya lewat, ibuku memanggilku pulang untuk makan malam. Lalu dia melarikan diri seperti anjing yang terinjak, tidak peduli dengan para badut itu. Dia hanya ingin mengusir lalat yang mengganggu. Tetapi gadis itu tidak pergi. Dia berterima kasih kepada Gi karena telah menyelamatkannya, dan menyatakan bahwa dia ingin menjadi seperti dirinya. Mata Gi sedikit beralih, dia tidak pernah mengira seorang penjahat besar seperti dirinya akan menjadi panutan seseorang. Jika itu adalah dirinya yang dulu, dia mungkin akan menjaga gadis itu di sisinya, tetapi sekarang dia hanya ingin bersantai. Gadis itu tidak patah semangat oleh sikap dingin. Gi, sebaliknya, dia berkata dengan tegas. Kakak senior, namaku Sue Jongjong, aku pasti akan bekerja keras untuk masuk ke sekte dalam. Mendengar nama itu, Gi terdiam sejenak dan segera bertanya. Jong yang mana? Sue dari Sue Jongjong dan Jong dari Sue Jongjong. Begitu gadis itu mengatakannya, Gi melangkah lebih dekat. Dengan penasaran mempelajari gadis muda di depannya. Jadi kau adalah Sue Jongjong, seorang penjahat jahat yang seperti dia. Ternyata memiliki penggemar kecil yang imut, namun nasib Jiang-Jiang tragis. Dia diserang dan dibunuh oleh seorang kultivator nakal, mayatnya diolah menjadi boneka oleh seorang kultivator Taiji, lalu dikirim untuk membunuh pahlawan wanita Hualong Yue. Tetapi setelah pahlawan wanita mengetahui penderitaan Jiang-Jiang, dia mengembalikan kesadaran Jiang-Jiang hanya setelah terlahir kembali.
Baru setelah itu, Gi menyadari bahwa Jongjong sebenarnya mengidolakan dirinya tidak heran. Jongjong kemudian berpisah jalan dengan pahlawan wanita. John melihat ekspresi serius Ji dan mengira dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dan membuat kakak seniornya tidak senang panik, dia tersandung pada kakinya sendiri. Untungnya Gi bereaksi cepat dan menangkapnya pada saat itu. Gi menyadari batasan pada bulu itu telah menghilang. Dia kemudian teringat pada aturan ujian. Jika seorang murid sekte luar menyentuh pemegang bulu itu dihitung sebagai pencurian yang berhasil. Jadi, dia dengan sederhana menyerahkan bulu itu kepada Zhuang yang kebingungan. Sayangnya ketiga pengikut itu menyaksikan seluruh kejadian. Dan si penggibah langsung menuduh Gi curang. Tetapi kali ini itu benar-benar kecelakaan. Dia menjawab dengan percaya diri. Jangan bicara omong kosong, aku bisa menuntutmu karena fitnah. Bahwa aku mengikuti aturan adik junior ini memang menyentuhku barusan. Dengan itu, dia mulai membentuk mantra kembali. Tugasku sudah selesai, jadi selamat tinggal semuanya. Dengan sekali gerakan, dia menghilang dari pandangan. Tetapi tepat, saat Gi kembali ke sekte, murid-murid dari klan lain mengelilinginya. Mereka semua ingin tahu bagaimana seorang jenius sepertinya dibuat. Dia tidak menyembunyikan apapun, dan berkata secara terbuka, kerja keras tidak mungkin. Baca lebih banyak tonton, lebih sedikit makan camilan, lebih sedikit tidur, lebih banyak. Mengerti murid-murid yang mendengarnya tertegun. Tidak yakin bagaimana harus menjawab. Lin Yu cepat-cepat maju untuk meredakan suasana. Apa yang dimaksud adik juniorku adalah, usaha saja tidak cukup, kamu juga harus mengikuti arus. Kamu tidak bisa memaksakannya mendengar kakak seniornya berbicara omong kosong. Bahkan, lebih lancar daripada dia. Yi tidak bisa menahan pikiran. Generasi muda benar-benar melampaui. Yang tua kakak seniorku bisa menggertak, bahkan lebih baik dariku. Ketika Lin Yu kembali ke kamar mereka, dia menemukan Yi meringkuk di tempat tidur. Seperti biasa mengetahui Gi belum tidur, dia memarahinya. Gi, aku melihat semuanya, kamu benar-benar mencoba memberikan bulumu. Selama ujian kakak senior, dengarkan penjelasanku, bahwa aku hanya berpikir ujian itu terlalu sulit. Jadi, aku ingin memberikan beberapa manfaat kepada murid sekte luar Lin. Yu menghela napas putus asa. Kamu hanya pernah berpikir untuk bermalas-malasan setelah upacara pembukaan besok. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu tidak memilih pedang yang baik? Kata-katanya membuat Gi merasa bersalah. Melalui begitu banyak rintangan, kakak seniornya selalu merawatnya. Seperti seorang ibu, sementara dia yang romantis. Putus asa hanya memiliki mata untuk pemeran utama pria. Melihat kakak seniornya berlatih di samping tempat tidur, dia berpikir, ini adalah kesempatan sempurna untuk membalas budi pada kakak seniornya. Santai saja, ikuti saja apa yang saya katakan terlebih dahulu seperti ini. Lalu seperti itu Lin, kamu terdiam sejenak, lalu dia beralih ke postur segel tangan yang berbeda. Beberapa saat kemudian, wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan energi spiritual yang telah lama tertidur. Akhirnya menunjukkan tanda-tanda aktivitas. Tetapi dia belum pernah mendengar metode itu sebelumnya. Jadi dia menduga Gi mungkin memiliki teknik kultivasi uniknya sendiri. Dia berencana untuk mengucapkan terima kasih. Tetapi ketika dia berbalik, Gi sudah tertidur lelap. Ketika Gie terbangun lagi, dia mengucapkan selamat kepada kakak seniornya atas kemajuannya. Tetapi, ceritanya semakin aneh, bukan hanya Hong yang telanjang. Dia muncul entah dari mana. Bahkan tokoh utama pria sedang bergaul dengan para penjahat. Namun meskipun plotnya benar-benar melenceng, dia masih belum dikembalikan ke hari pertama. Ji tidak bisa tidak meragukan dirinya sendiri. Apakah saya mengambil alur cerita yang salah? Baru pada siang hari, ketika dia datang untuk memilih pedang yang terikat pada hidupnya, dia menyerah dan berpikir sebaiknya mengikuti arus. Sementara para murid yang bersamanya terlihat sangat bersemangat kuburan pedang. Konon menyimpan pedang leluhur yang hebat. Mereka tidak tahu seperti apa bentuk pedang-pedang itu. Tetapi mereka masih tidak bisa berhenti membayangkan menjadi yang terpilih. Yi di sisi lain tahu persis seperti apa pedang suci itu. Masalahnya adalah, pedang itu milik tokoh utama pria. Kemudian suara dalam yang dalam menggema. Saat gerbang kuburan pedang terbuka, dan gelombang kekuatan meledak keluar. Bukan sekadar angin, tetapi aura roh pedang Yi, dan para murid yang lebih cepat. Membentuk segel tangan untuk menghalanginya sementara yang lebih lambat langsung terkena aura tersebut. Setelah aura itu memudar, para murid bergegas menuju kedalaman kuburan. Ketakutan bahwa orang lain mungkin mengambil pedang-pedang bagus itu terlebih dahulu Yi. Sebaliknya terlihat seperti orang luar yang berjalan santai. Dan memeriksa senjata-senjata di pintu masuk. Kakak seniornya panik. Adik junior, cepatlah, jangan menatap sampah itu di pintu. Tidak ada yang memiliki roh pedang. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, gerbang besar itu menutup dengan keras pada saat itu. Para tetua di luar juga panik karena kuburan pedang telah dibuka, terutama untuk Ji. Semua orang lain tahu bahwa harta karun itu
Ada di dalam hanya Gi yang sedang mengacak-acak sampah di pintu. Saat Gi mengulurkan tangannya, para tetua di luar berteriak, "Dame." Dame ketakutan, dia mungkin benar-benar mengambil barang sampah. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa pedang yang terlihat biasa di depannya adalah harta legendaris yang bahkan dipuji oleh nenek moyang. Tetapi untuk menghindari mengubah alur cerita, dia menarik kembali tangannya para tetua semua, menghela napas lega. Hanya untuk detik berikutnya, mereka tertegun secara kolektif saat Gi, setelah berpikir selama 1 detik, dengan tegas menarik keluar kipas kertas. Tiba-tiba suara bergema di pikirannya, "Gadis, kamu punya mata yang baik." Ji melihat sekeliling dengan bingung, mencoba menemukan sumber suara. Pada saat itu dia memikirkan sebuah kemungkinan, mendekat ke kipas dan berbisik, "Selamat pagi, Makapaka." Tetapi kipas itu tidak bereaksi sama sekali. Melihat ini, Gi akhirnya merasa tenang. Dia sengaja memilih sampah untuk tetap bersantai. Jika dia masih mengambil harta, itu akan terlalu konyol. Sementara di dalam makam pedang, para murid akhirnya menyadari Gi hilang. Mereka telah diperintahkan oleh Huaishan untuk membantunya memilih pedang yang hebat. Tetapi mereka terlalu bersemangat setelah memasuki makam, dan sepenuhnya melupakan misi mereka. Jichin sebagai kakak senior menawarkan diri untuk mencarinya ketika dia kembali ke pintu masuk. Dia mengira adik perempuannya tidak akan benar-benar mengacak-acak sampah di sini. Tetapi detik berikutnya, dia terbangun dari kenyataan. Yi ada di sana memegang kipas kertas, jantungnya berdegup kencang, dan gelombang firasat buruk melanda dirinya. Dia berlari maju untuk menghentikannya sambil berteriak, "Sial, Dame adik perempuanku, jangan lakukan sesuatu yang gegabah." Namun, Ji berperilaku seolah tidak mendengarnya, dan mulai membentuk segel kontrak sendiri. Tiba-tiba kejutan melintas di wajahnya kipas. Yang tampaknya biasa ini sebenarnya adalah pedang ilahi yang hebat pada intinya, tetapi tangannya tidak berhenti. Rune muncul satu persatu di permukaan kipas. Hanya setelah menyelesaikan seluruh kontrak, dia mengangkat kipas dengan puas untuk memeriksanya. Pada saat itu, Jiching membeku seperti patung. "Adik perempuanku, kamu seorang kultivator pedang. Bagaimana kamu bisa memilih kipas sebagai senjata terikat seumur hidup? Sang master akan hancur." Ji, namun berkata dengan percaya diri, bahwa senjata terikat seumur hidup hanya perlu sesuai dengan pemiliknya. "Tidakkah kamu pikir kipas ini sangat cocok untukku?" Dia kemudian menunjuk ke kedalaman. Makam pedang menawarkan untuk membantu Jiching memilih juga, dan berjanji dia tidak akan memilih barang sampah. Lalu liontin kipas menarik perhatiannya. Pola rune pesonanya sangat rumit, jauh melampaui apa yang bisa dicapai oleh pembuatan jimat modern. Ji menduga itu pasti kuno. Lonceng perak bergetar lembut seolah menjawab, "Gadis, kamu memiliki mata yang baik mendengar suara yang familiar." Ji menghentikan reaksinya yang segera diperhatikan oleh Jiching, yang bertanya dengan khawatir apa yang terjadi. Gi dengan santai mengabaikannya, dan menyimpan kipas di dadanya. Seperti yang diharapkan, lonceng perak tetap di belakang. Berdasarkan pengalaman hidupnya yang lalu, Gi langsung mengerti bahwa lonceng perak ini adalah roh sejati dari senjata untuk memudahkan pembawaannya. Gi dengan cepat menembus telinganya di tempat dan menggantungkan lonceng perak di sana saat dia berjalan. Itu berbunyi dengan suara nyaring yang jernih. Tiba-tiba Gi menunjuk pada sebuah pedang panjang dan berkata, yang itu Jiching mempercayai penilaian junior sisternya. Jadi dia mengulurkan tangan dan menarik pedang tanpa ragu. Tetapi saat dia menggenggamnya, Ji di sampingnya berseru tidak baik saat Jiching menyentuh pedang. Kekuatan spiritualnya terkuras habis, dan Gi segera bereaksi. Dia dengan cepat membentuk segel dan memanggil formasi roh raksasa, mengumpulkan kekuatan spiritual di sekitarnya dengan gelombang tangan kecilnya. Kekuatan itu mengalir ke Jiching seperti aliran air. Jiching menatap Gi dengan terkejut. Dia pikir dia sudah selesai, tidak pernah menduga junior sisternya akan sekuat ini. Gi menyadari dia teralihkan dan mengingatkannya untuk fokus mengendalikan pedang. Tetapi keadaan ini tidak bertahan lama sebelum ekspresinya menjadi berat. Jika ini berlanjut, dia sendiri juga akan terkuras. Jadi, dia membuat keputusan yang akan membuat nenek moyangnya menangis, berteriak, kekuatan sihir aktif di permukaan. Sementara diam-diam mengaktifkan cheat dalam detik berikutnya. Wajah Jiching membeku dalam ketidakpercayaan. Kultivasi Yi melompat langsung ke tahap fondasi menengah. Tetapi dia tahu, ini bukan waktu untuk terkejut. Dia dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya. Dan tulang pedang di belakangnya meledak menjadi cahaya yang bersinar. Namun pada saat kontrak selesai, Yi benar-benar terkejut. Ternyata kultivasi Jiching telah melonjak ke puncak. Tahap dasar di bawah umpan balik roh pedang. Bahwa jika sekte melacaknya kembali padanya, bagaimana dia seharusnya terus bermalas-malasan dan tidur siang. Jiching sementara itu berada dalam suasana hati yang sangat baik. Terima kasih banyak. Kakak junior Mang berhenti. Diamlah Ai. Memotongnya, apa yang terjadi hari ini tetap antara langit bumi kamu dan aku. Mengerti jika para tetua bertanya, katakan, aku hanya seorang pengamat yang menonton drama. Setelah upacara pemilihan pedang Gi kembali ke gaya hidupnya yang biasa,
Berbaring di tempat tidurnya kaki, disilangkan mengipasi dirinya sendiri, menikmati hidup. Meskipun demikian, dia penasaran kontrak itu jelas sudah lengkap. Namun dia tidak bisa melihat apa-apa. Apakah kamu ingin tahu mengapa suara aneh itu muncul? Lagi Yi hampir menjawab ketika Lin Yu tiba-tiba menerobos masuk. Dia bahkan membawa Jong Jong yang baru saja masuk ke persimpangan. Kakak senior memiliki hari libur yang langka. Jadi aku membuat beberapa kue. Tetapi ketika dia melihat kipas terikat Jiwagi, dia tidak bisa menahan diri untuk menghiburnya. Jangan kecewa-kecewa tentang apa Gi mengunyah kue. Sama sekali bingung. Jong bagaimanapun berpikir dia berpura-pura tenang. Jadi, dia diam-diam mengalihkan topik ketika aku masuk. Aku melihat kakak senior Gu berdiri di luar untuk waktu yang lama. Mendengar itu, Lin Yu langsung tegang. Ketakutan seseorang mungkin mencuri junior kesayangannya. Yi menghela napas putus asa, dan tidak peduli berapa kali dia bereinkarnasi. Kakak seniornya masih membenci Gu Junchao. Kakak senior dia juga seorang murid sekte dalam biarkan dia masuk. Tetapi ketika Gu Junchao masuk, dia memegang bantal Gi. Bantalmu berakhir di tempat tidurku. Karena aku punya waktu hari ini, aku membawanya kembali saat Lin Yu mendengar kata bantal. Dia meledak. Dia langsung berubah menjadi anjing penjaga yang menggeram. Ji baru berusia 13. Gu Junchao, kau binatang Jang yang berhati murni. Jang hanya berpikir kakak senior dan kakak laki-laki akur dengan baik. Tetapi Lin Yu menggeram siap untuk menggigit. Jika Gu Junchao sedikit saja melanggar batas mengetahui situasinya. Gu Junchao dengan santai melempar bantal ke Ji Yi, yang menangkapnya seolah-olah tidak ada orang lain yang ada di sana. Segera tertidur melihat ini. Gu Junchao dengan bijak mengambil pamit. Sementara Lin Yu sudah terbakar oleh kemarahan dia. Mengikutinya keluar dari halaman, sebelum akhirnya menuntut, mengapa bantal kesukaan Gi ada di tanganmu? Apa yang kau lakukan padanya saat kau melihat dia tidur di tempat tidurku? Sebelum upacara pembukaan Gunung Go, Junchao menyatakan kebenaran, yang hanya membuat Lin Yu semakin marah. Dia ingin memukulinya sampai tidak berdaya. Jadi dia memang mengincar Gui kita, aku menoleransi apa yang terjadi sebelumnya. Tetapi sampai kau cukup kuat, jangan sekali-kali berpikir untuk menyentuh kubis saya. Tidak, jangan sekali-kali berpikir untuk mendekati Gui Go Junchao. Tersenyum ringan mengerti. Terima kasih atas pengingatnya kakak Lin. Setelah mengatakan itu, dia langsung pergi meninggalkan Lin. Yu tertegun. Tidak mungkin anak itu serius. Sementara di dalam ruangan Jong melihat piring yang dijilati bersih. Dan dengan senang hati, kembali ke kultivasi sementara, Gi terus berpura-pura tidur. Setelah Jong pergi, Gi mencoba berbicara dengan kipas. Bro, kau di sana. Jika tidak buat suara berdecit, kali ini kipas itu benar-benar merespons. Kalimat pertamanya adalah pertanyaan mengapa GI tidak sedang berkultivasi. Berkultivasi, sial, aku adalah penjahat lagi pula dengan nasib seperti aku yang hanya menjadi umpan meriam. Latihan itu sia-sia. Dia terlihat sangat apatis. Roh kipas itu tidak mengerti apa yang dimaksud dengan penjahat atau umpan meriam, tetapi sikapnya tetap membuatnya kesal. Tetapi sikapnya tetap membuatnya marah, Tuan. Sebelumnya saya naik ke langit pada usia 100 tahun. Sebagai jenius teratas, dan sekarang saya terjebak dengan seorang pemalas profesional. Tetapi hati Daogi benar-benar malas. Jadi dia berbaring kembali, jika kau tidak suka, kau bisa pergi. Aku tidak akan menghentikanmu. Ini membuat roh kipas marah. Sehingga dia menampar dahinya dengan cakarnya yang tajam. Aku memanggilmu, tidak berguna, dan kau bahkan tidak bereaksi. Aku adalah kipas Swain yang perkasa. Aku memiliki martabat, lalu dia melayang kembali ke udara. Berputar ke kiri 3 kali, dan ke kanan 3 kali, berputar 2 kali di udara sebelum cahaya memancar, membentuk 18 pedang panjang. Bahkan setelah hidup 100 kehidupan Gi, tidak bisa menahan rasa terkejut. Aku mengambil barang rongsokan ini dari tumpukan sampah, namun ia memiliki trik. Tidak heran ia muncul di makam pedang. Tetapi kemudian dia menyadari masalah serius. Menggunakan sesuatu seperti ini untuk mengipas dirinya. Bukankah dia berisiko memotong dirinya sendiri? Memikirkan hal itu, dia mengambil kipas dan mengutuk betapa sampahnya ini benar-benar tidak berguna. Roh kipas itu berpikir bahwa menunjukkan kemampuannya akan membuat Gi mengubah pikirannya. Tetapi sebagai gantinya, ia disambut dengan penghinaan, kau anak yang tidak tahu terima kasih sejak aku diciptakan. Tak terhitung banyaknya kultivator telah bertarung sampai setengah mati hanya untuk mengklaimku. Bahwa aku tak tertandingi dalam serangan dan pertahanan. Lalu bagaimana aku bisa dianggap tidak berguna? Pergi sana. Kenapa kau berteriak begitu keras? Tidakkah kau tahu kau berisik? Ikini mengenakan wajah penuh kesedihan kelalaian yang jelas terlihat. Belakangan ini, akhirnya telah membuat semua tetua marah, jadi Huaishan mengeluarkan peringatan terakhir. Mulai sekarang, jika kau gagal ujian bulanan, aku akan mengawasi latihan seni pedangmu setiap hari. Saat itu, suara yang familiar memanggil selamat pagi. Kakak senior Gi secara naluriah menoleh seperti yang diharapkan itu adalah Guo Junchao. Jadi dia menjawab dengan acuh tak acuh pagi.
Dia bersandar pada tiang dan mulai mengantuk lagi. Chiu Junchao segera mengerti. Rasa kantuknya telah muncul tiba-tiba dia terkejut. Jika dia terus tidur, dia akan terlambat untuk ujian. Dia melangkah maju siap untuk mengangkat Gi. Tetapi Gi telah mengantisipasi ini dan menggeser ke samping untuk menghindarinya. Dia tidak menyangka tangannya bahkan lebih cepat. Dia mengangkatnya dan menyimpannya tepat di bawah lengannya. Lalu dia berlari menuju tempat ujian. Gi sangat marah. Anak ini benar-benar bisa memprediksi gerakanku sekarang, dibawa seperti barang bawaan sepanjang jalan. Menarik perhatian sekelompok orang yang melihat ini. Gi hampir menangis. Wow, ketidakberdayaanku sudah hilang hanya setelah memasuki aula ujian Gu Junchao, akhirnya menurunkannya. Gi merapikan jubahnya dan berkata terima kasih adik junior. Sebelum berlari masuk, tetapi di dalam aula ujian sementara semua orang lainnya mencoret-coret dengan cepat. Gi tertidur nyenyak ketika dia akhirnya membuka mata. Dia mendapati dirinya berdiri di atas awan. Tidak jauh dari situ berdiri, Gu Junchao tersenyum indah. Gi secara naluriah mengulurkan tangan. Tetapi kemudian sosok melintas di sampingnya. Juni, apakah kau menungguiku? Melihat keduanya saling menatap dengan penuh kasih, Gi berpikir di masa lalu. Dia pasti akan berlari untuk memisahkan mereka, tetapi sekarang hatinya bahkan tidak bergetar. Oh, jadi sayapmu telah tumbuh mengintip ke dalam pikiranku, sekarang seolah mengonfirmasi kecurigaannya. Roh penggemar muncul entah dari mana. Jadi kamu telah hidup banyak kehidupan yang aku tahu. Heran kamu bisa bersantai dan tetap mendominasi mendengar ini, Gi. Merasakan gelombang kesedihan. Tetapi pemikiran tentang seseorang yang menyelidiki dunia batinnya membuat ekspresinya langsung suram. Dia mengangkat tangan kirinya dengan marah dan menjatuhkannya ke bawah tanpa ragu. Tepukan mendadak di meja itu mengejutkan setiap peserta ujian di sekitarnya. Dan dia memanfaatkan momen itu untuk menyerahkan kertasnya lebih awal. Tetapi saat dia melangkah keluar, dari ruang ujian kelemahan melanda dirinya. Detik berikutnya, dia terjatuh ke belakang. Dia tahu itu adalah dampak dari memaksa memecahkan ilusi. Apakah aku sekarat-sekarat, pikirnya, kamu sedang membentuk inti kamu. Duduk dan berkultivasi, Yi membeku sejenak, lalu segera duduk untuk meditasi. Dia baru saja mencapai tahap pendirian fondasi. Jika dia membentuk intinya sekarang dan tertangkap, dia akan menakut-nakuti setengah sekte sampai mati. Saat segel tangannya bergerak cepat, roh penggemar langsung merasakan ada yang tidak beres. Yi sedang menekan terobosannya, dan dia menggunakan formasi penyegelan kuno. Gadis, bagaimana kamu tahu formasi ini? Jelas aku mempelajarinya darimu. Kamu menyerang lautan spiritualku. Tentu saja kamu harus membayar harga. Jangan bilang kamu pikir bisa gratis. Meski begitu, formasi penyegelan itu cukup berguna dengan benda ini. Aku tidak akan naik level begitu cepat, sehingga aku bisa terus bersantai memikirkan itu. Suasana hatinya cerah, dan dia berguling untuk tidur lagi saat dia terbangun. Dia mendapati dirinya terbaring di tengah jalan kakak senior. Akhirnya kamu bangun. Ujian duel pedangmu akan segera dimulai. Hanya saat itu, Gi ingat dia masih memiliki ujian tempur. Dia mengambil pedangnya dan melangkah ke panggung. Adik junior, berikan belas kasihan. Tolong perlakukan aku dengan lembut, perlakukan lembut, pikirnya. Jika aku kalah, guru akan memaksaku berlatih. Setiap hari aku akan memberimu kekalahan cepat. Saat wasit berteriak, mulai anak laki-laki itu menyerangnya dengan pedangnya. Yi hanya memutar pedangnya dengan ekspresi tenang. Dengan suara dentingan yang tajam, pedang anak laki-laki itu terlempar. Wasit segera menyatakan kemenangan untuk Gi dari Chinyun Peaks. Mendengar hasilnya, Gi berjalan turun dari panggung dengan langkah santai. Saat dia mencapai tepi arena, gelombang kantuk tiba-tiba menghantamnya. Dan tubuhnya goyang saat dia jatuh ke tanah pada saat terakhir yang mungkin. Hongji melesat keluar dari samping dan menangkap Gui E, dengan kuat menarik Gui E bersamanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Kamu benar-benar bisa tidur di mana saja, Lin. Kamu melihat Gae diseret di lantai dan ingin membantu. Tetapi dia tidak punya cara untuk campur tangan. Status Hongji terlalu tinggi, dan dia tidak bisa berani menyinggungnya. Ketika Gui terbangun lagi, dia melihat Hongji memegang pakaian dalamnya, yang sekarang sudah berlubang. Dua brengsek, apa yang kamu lakukan pada pakaian dalamku? Hongji yang merasa bersalah langsung membakarnya di tempat selama pakaian dalam itu tidak ada lagi. Lubang-lubang itu tidak ada hubungannya dengan dirinya 3 hari tanpa dipukuli. Dan kamu sudah memanjat atap, percaya atau tidak, aku akan mencabut bulu-bulumu. Mengubahnya menjadi pakaian dalam, menyodorkannya ke kepalamu, dan membuatmu mengenakan celana ayam seperti burung dalam sangkar. Mendengar itu, Hongji segera mengalihkan topik kultivasiku. Dipaksa ditekan, sehingga aku hanya bisa melihat sedikit saja. Gyui tidak menyangka formasi langit roh kuno ini begitu kuat. Bahkan mata ilahi dari burung ilusi berbulu merah tidak bisa melihatnya. Jadi, apakah kipas yang kutemukan ini sebenarnya berguna? Mendengar itu, roh kipas sangat terharu. Wow, aku akhirnya bukan sampah yang tidak berguna lagi. 2 hari sebelumnya, Guai telah meminta izin kepada gurunya untuk masuk pengasingan di permukaan itu untuk meningkatkan kultivasinya.
Tetapi sebenarnya dia hanya ingin melewatkan ujian, dan secara legal bersembunyi untuk tidur. Apa rencana yang sempurna mendengar ini? Huaishan ragu kultivasimu masih dangkal. Pengasingan tidak akan banyak membantumu dia. Kemudian mengeluarkan gulungan perkamen dan menambahkan, aku berencana mengirimmu ke dunia fana untuk beberapa pelatihan kamu bisa memperluas pandanganmu di sana. Wei terkejut alur cerita ini tidak ada dalam ingatannya. Hanya setelah membuka peta, dia menyadari betapa besarnya benua angin yang sebenarnya. Sebelumnya kepalanya hanya dipenuhi dengan Gu Junchao. Dia tidak pernah peduli dengan dunia luar, lalu dia tiba-tiba teringat bagaimana alur cerita terus menyimpang akhir-akhir ini, namun dunia itu sendiri tidak meriset. Mungkin ini adalah kesempatan baik untuk menemukan pahlawan cerita, dan menanyakannya langsung. Lagi pula, pahlawan itu adalah seorang transmigrator, jadi dia menerima proposal Huaishan. Baiklah, aku akan meninggalkan gunung dalam 2 hari. Tetapi pada hari keberangkatan, dia penuh dengan garis hitam. Kenapa kalian semua di sini? Kami khawatir dan aku tidak ingin terpisah dari... Kakak gue menghela napas putus asa. Dia pikir dia akan pergi sendiri untuk bersenang-senang. Tetapi ternyata ini berubah menjadi perjalanan kelompok. Tiba-tiba seseorang menabrak bahunya dan dia tersandung. Hampir jatuh, sepasang tangan besar menangkapnya dengan mantap setelah melihat siapa itu. Dia langsung menarik dirinya keluar dari pelukannya serius. Kenapa kamu ada di mana-mana? Gu Junchao tersenyum ringan sambil berkata bahwa sang elder mengizinkannya untuk menemani mereka. Guai merasa putus asa, kemudian memikirkan kembali. Dia akan mencari cinta dari pria ini. Jadi membawanya tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Tak lama kemudian mereka tiba di tujuan pertama mereka, kota terumbu di perbatasan Anggua. Tetapi begitu mereka memasuki kota Linyu menunjuk ke depan dengan terkejut. Dari sekali lihat jalan-jalan dipenuhi dengan pengemis yang compang-camping. Semua berkerumun menuju mereka melihat betapa kurus dan pucatnya mereka semua. Linyu tidak tahan dan memberikan beberapa perak lepas. Pada saat itu seorang pengemis menarik lengan Guyi meminta makanan. Tetapi Guyi hanya melepaskan tangannya. Kemudian dia berjalan lurus menuju stasiun relay seks tanpa menoleh kembali. Gu Junchao terkejut. Aku pikir gadis selalu baik. Hei, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku tidak menempuh jalan karma baik. Jadi aku tidak perlu membentuk ikatan baik. Tetapi begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia menyesalinya. Dia memang terdengar seperti penjahat. Secara tak terduga, Guo Junchao tertawa, terbahak-bahak mengatakan cara berpikirnya sangat aneh. Guo di sisi lain terdiam serius. Apakah otak pria ini sudah terbakar? Bagaimana itu bisa lucu? Dia membuka peta dan mengabaikannya. Prioritas utamanya sekarang adalah menemukan heroin cerita. Hualong Yue dipandu oleh kenangan dari kehidupan sebelumnya. Yi tahu bahwa Hualong Yue sering membantu orang miskin, dan kota perbatasan kecil ini sangat tandus, sehingga bahkan negara asing tidak mau repot-repot untuk menyerangnya. Jadi tempat ini sangat mungkin menjadi tempat dia bisa bertemu dengan heroin. Dan yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu Hualong Yue muncul. Dengan pemikiran itu, dia langsung berbaring dan tertidur. Pada akhirnya Gu Junchao yang menggendongnya kembali ke pos. Tiba-tiba Lin Yu berlari, masuk menarik Ji oleh kerahnya mengguncangnya sambil berteriak. Bangun, berhenti tidur kakak senior. Ji Qing hampir saja dilanggar oleh pengemis. Dia menguap dan menjawab dengan santai. Dia seorang kultivator. Tidak mungkin sekelompok pengemis bisa membunuhnya. Lin mendengar ini dan merasa bahwa itu entah bagaimana masuk akal dan rasa bersalah muncul di dadanya. Karena semuanya dimulai karena dirinya setengah jam kemudian. Ji Qing akhirnya kembali dalam keadaan menyedihkan yang mengejutkan semua orang. Mereka tidak menyangka para pengemis itu begitu kejam. Untungnya celana dalamnya masih utuh. Ji Qing kemudian menceritakan pengalamannya ketika kehormatannya hampir saja dilanggar. Seorang pemuda kekar dengan otot dada yang mengesankan telah menyelamatkannya mendengar seorang pemuda dengan otot dada besar. Ci langsung menebak bahwa orang ini kemungkinan adalah Hualong Yue lagi pula. Pada titik ini, dalam cerita sang pahlawan wanita, dikenal menyamar sebagai pria. Tidak lama kemudian di sebuah gang sempit, Hualong Yue yang berpakaian sebagai pemuda, menggoyangkan kantong koin di tangannya. Dia tidak menyangka akan bertemu seseorang dari sekte Tai. Qing di sini jika dia tiba satu momen lebih lambat. Orang itu mungkin hanya tersisa mengenakan celana dalamnya. Tepat saat itu suara datang dari atas dinding halaman. Akhirnya aku menemukannya. Hualong Yue berbalik ke arah suara begitu dia melihat Gi. Dia mengira gadis itu menakjubkan seperti seseorang yang baru saja keluar dari anime. Gi memiringkan kepalanya dengan senyum malas. Kau membuatku menunggu begitu lama, aku hampir tertidur. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, gelombang kantuk menghantamnya. Hualong Yue sedang akan berbicara ketika dia melihat gadis itu terjatuh langsung dari dinding. Terkejut, dia melompat maju dan menangkap Gi di pelukannya bingung. Mengapa gadis kecil ini tertidur di tengah kalimat?
Memegang gadis yang lemas itu, Hua Longyue menatap kosong, bertanya-tanya apakah ini semacam penipuan baru. Sementara itu Gi sepenuhnya terbenam dalam kehangatan lembut yang dia jatuhkan bergumam. Dia yang layak menjadi pahlawan cerita ini sungguh lembut dan nyaman. Aku bisa berbaring di sini selamanya, jadi ini tipe yang disukai kakak seniorku ya. Aku penasaran mengapa kau tiba-tiba menghilang, mendengar suara yang familiar. Ji melihat ke atas dan membeku selama 2,5 detik itu adalah Gu Junzhao, lalu dia melirik ke kiri dan kanan. Tersenyum lebar. Luar biasa, luar biasa. Akhirnya pemeran utama pria dan wanita bertemu, Hua Longyue, mengenali bocah itu sebagai seseorang dari sekte Taiching, dan dengan lembut menurunkan Gi. Tetapi Gi tiba-tiba merasa bersemangat dan bertanya, apakah keduanya langsung saling klik? Apakah mereka merasakan cinta pada pandangan pertama, sementara Longyue yang bingung menempelkan dahi ke dahi Ji untuk memeriksa apakah gadis itu demam? Jika tidak, mengapa dia mengoceh omong kosong seperti ini? Tetapi kedekatan mendadak itu membuat Gi sangat malu. Dia dengan cepat mengingatkan dirinya, dia seorang gadis, mengapa aku harus merasa malu seperti ketel yang mendidih? Setelah dia tenang, dia kembali terbenam dalam pikiran yang dalam buku itu, jelas menyatakan bahwa keduanya seharusnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Tetapi tidak ada yang terlihat seperti itu di sini. Hebat. Sungguh hebat alur ceritanya, lagi-lagi melenceng aku, hanya karakter sampingan kecil. Jika tokoh utama pria dan wanita tidak ingin jatuh cinta, apa gunanya keberadaanku? Detik berikutnya otaknya benar-benar macet dan dia jatuh pingsan. Hua Longyue segera berlari mendekat apa yang terjadi padanya. Apakah kamu akan mempercayai saya jika saya bilang dia tertidur? Gu Junzhao menggulurkan tangan meminta Hua Longyue untuk menyerahkan Gi agar dia bisa membawanya kembali ke penginapan. Tetapi Hua Longyue tidak mempercayainya. Meskipun kamu dari sekte yang sama, aku tidak akan menyerahkannya. Gu Junzhao merasa itu adalah hal paling lucu yang pernah dia dengar. Aku dari sekte Taiching. Sejak kapan orang luar bisa mempertanyakan aku? Tetapi Hua Longyue tetap menolak untuk melepaskan. Bahkan jika GUI mengenalnya lagi pula di zaman modern, banyak gadis yang terluka oleh orang yang mereka kenal. Jadi dia mengeluarkan tongkat api sepanjang 40 mm dan memperingatkan. Coba lakukan sesuatu yang aneh dan tongkat apiku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Sementara itu, Gi terlihat tidak sadar. Tetapi sebenarnya dia telah menyembunyikan dirinya di dalam alam batinnya. Dia hanya kelelahan karena terlalu banyak berpikir dan masuk untuk beristirahat. Penggemar Swain terdiam. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Kedua orang di luar hampir bertengkar karena kamu. Ji awalnya tidak menganggapnya serius lagi pula dalam cerita aslinya. Keduanya bertemu untuk pertama kalinya karena mereka bertengkar memperebutkan harta. Tetapi pria ini benar-benar menggunakan gerakan mematikan. Oh sial! Mereka benar-benar serius. Baru saat itu Gi menyadari bahwa keadaan menjadi buruk. Detik berikutnya dia tersentak. Kembali ke kenyataan untungnya. Meskipun Long Wei memiliki kekuatan yang cukup dan menangkap serangan Gu Juanjiao. Secara langsung melihat ini, Gi berteriak, apa yang kalian berdua lakukan? Keduanya segera menarik kembali senjata mereka dan bertanya, apakah dia baik-baik saja? Sementara itu, Ji bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Sementara Long Yue menjelaskan bahwa dia mencoba membawanya pergi, dan dia khawatir dia mungkin melakukan sesuatu yang biadab. Gu Junzhao hanya mendengus dingin. Jelas merasa tersinggung memahami seluruh situasi sekarang. Ji tidak bisa tidak mengaguminya. Layak menjadi pahlawan cerita cantik dan benar. Dia bahkan ingin memeluknya. Jadi dia tersenyum dan berkata, terima kasih, berapa lama kamu sudah menjawab? Sama sekali, tidak. Gadis melindungi. Gadis tidak ada yang lebih normal. Dia terdiam sejenak. Mengapa dia tiba-tiba mengungkapkan bahwa dia adalah seorang gadis? Hua Longyue mengulurkan tangan untuk membantu Gi berdiri. Tetapi Gu Junzhao lebih cepat karena kamu sudah bangun kakak senior. Mari kita kembali, tetapi setelah hanya 2 langkah Gi berbalik menuju Hua Longyue. Bagaimanapun, datanglah ke penginapan kami untuk mengobrol. Saat kamu punya waktu, kamu harus datang. Sementara Long Wei setuju dengan senang hati. Hanya ketika Gi pergi, dia menyadari ada yang tidak beres. Dia belum pernah memperkenalkan dirinya. Namun gadis itu menyebutkan namanya dengan sempurna. Tidak lama setelah itu, Gi kembali ke seks setelah berhasil menemukan heroin hari ini. Dia dalam suasana hati yang baik dan berencana untuk memberi hadiah pada dirinya sendiri. Dengan tidur siang yang nyenyak, tiba-tiba seseorang meraih bahunya dengan kuat. Ketika dia berbalik dan melihat itu adalah Gu Junzhao. Dia bingung, mengapa dia terlihat seperti baru saja menelan bom. Apakah dia menemukan bahwa aku memanfaatkan Hua Longyue? Gu Junzhao terdiam lama, lalu akhirnya bertanya dengan serius, apakah kamu benar-benar membenciku sebanyak itu? Dia benar-benar ingin tahu bagaimana Gi melihatnya. Meskipun mereka berdiri berhadapan, rasanya seperti ada jurang yang membentang di antara mereka. Aku tidak berbicara omong kosong. Ji menjawab datar, tetapi itu hanya membuat Gu Junzhao semakin bingung.
Dia pikir dia memahami banyak jenis orang, namun dia sama sekali tidak bisa membaca GI. Keduanya berjalan kembali dalam keheningan. Sampai mereka mencapai penginapan, Lin Yu segera melompat ke depan dan memeluk Ji. "Mengapa kamu pergi sendirian? Bagaimana jika kamu merasa mengantuk di luar?" Tetapi ketika dia melihat Gu Junjiao di belakangnya, dia langsung menyeret GI masuk dan memberitahu Gu Junjiao untuk memeriksa komisi seks, jelas berusaha mengusirnya. Lin Yu tidak akan membiarkan seorang pria mencuri kubisnya 5 jam kemudian. GI terbangun oleh suara-suara di dalam ruangan. Suara-suara itu terdengar akrab. Dia menggosok matanya dan melihat sekeliling ruangan, hanya untuk menemukan bahwa selain kakak seniornya, ada juga seorang pemuda di dalam. Kamu akhirnya bangun, betapa langkanya. Awalnya Hua Longyue datang karena Ji mengundangnya untuk berbincang. Tetapi dia secara tak terduga mengetahui bahwa Sekte Taiching telah menerima misi untuk menyelidiki mengapa vitalitas High Nation mengering. Mendengar ini GI terkejut mengapa plotnya tergelincir lagi. Dengan kedua tokoh utama di sini, seharusnya mereka bisa mengungkap sesuatu. Lin Yu juga merasa bingung. Dia tidak tahu harus mulai dari mana untuk misi ini. Dia kemudian melontarkan tatapan tajam kepada pelaku Gu Junjiao. "Kamu menerima misi ini. Kamu bertanggung jawab." Gu Junjiao tidak keberatan, menemukan penyebabnya tidak akan mudah. "Apakah kamu benar-benar memikirkan ini dengan matang?" Sementara Long Yu secara halus menyiratkan mereka harus menyerah. Tetapi saat Gu Junjiao menyadari, dia adalah yang berbicara. Dia meledak seperti menelan kembang api. "Mengapa kamu bahkan di sini? Bagaimana itu urusanmu? Bukan seperti aku memakan nasimu. Ini adalah sekte Tai Chi. Orang luar tidak diizinkan masuk." Setelah saling melempar kata-kata tajam, keduanya langsung mengeluarkan senjata mereka. Gi yang mengamati dari samping, melihat mereka akan bertarung lagi, dan diam-diam merangkak kembali ke selimutnya. Dia sudah benar-benar menyerah, biarkan mereka melakukan apapun yang mereka mau bertarung. Baiklah, ketika ragu tidur siang, dan jika itu tidak berhasil, itu hanya berarti dia belum cukup tidur. Jadi dia tertidur tepat di tengah keributan. Beberapa saat kemudian Lin Yu menyadari Gi sudah tertidur lelap, dan berteriak kepada kedua petarung, "Jika kalian ingin bertarung, bawa keluar. Jangan bangunkan anak itu." Keduanya membeku saat mendengar itu. Gu Junjiao menjawab pelan dan berjalan keluar dari ruangan. Tetapi Hua Longyue tidak pergi. Dia penasaran mengapa Ji bisa tidur begitu banyak. Dan Lin Yu memberitahunya bahwa Ji tidak seperti ini sebelumnya. Dulu Gi dimanjakan dan sombong, tetapi juga maniak kultivasi yang berlatih siang dan malam. Bertekad untuk menjadi yang nomor 1 di bawah langit itu membuat Huang Longyue semakin bingung. Gadis yang mendengkur di depannya tidak terlihat terkait dengan kerja keras sama sekali. Apakah sesuatu telah terjadi, Lin? Yu setuju, tetapi memikirkan kembali, tidak ada yang istimewa yang terjadi. Dia hanya ingat bahwa mulai dari tanggal 15 Maret, Gi tiba-tiba berubah dan mulai malas. Mendengar itu adalah perubahan mendadak pada hari tertentu, Hua Longyue membentuk dugaan berani. Dia sendiri telah berpindah sejak kecil, bisakah Gi juga sama? Ketika Lin Yu mengatakan, dia memiliki sesuatu yang harus diurus, dan bertanya apakah Hua Longyue ingin bergabung, Hua menolak, mengatakan dia perlu menjaga Gui setelah Lin Yu pergi. Dia dengan tenang mendekat ke telinga Gui dan membisikkan frasa kode transmigrator, ganjil tetap genap berubah. Tanda mengikuti kuadran Raja Surga menutupi harimau. Pagoda menekan iblis sungai. Mendengar ini, Hua Longyue menangis. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan sesama transmigrator di sini. Dia kemudian melihat Gi dengan penuh rasa kasihan. "Anak, kehidupanmu di masa lalu pasti sangat sulit." Tetapi Gi hanya terlihat bingung. "Sulit? Aku bisa tidur kapan saja aku mau di sekte, bagaimana? Itu bisa disebut penderitaan." Dan bukankah Hua Longyuan salah paham tentang sesuatu? Tiba-tiba mata Hua Longyuan bersinar. "Apakah kamu ingin makan kue?" Detik berikutnya, sebuah kue stroberi kecil muncul di depan Gui. Dia ingat ini adalah kue ulang tahun yang dibuat Hua Longyue untuk Gu Junjiao. Tetapi hari ini bukan ulang tahunnya. Hua Longyue hanya tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir tentang itu, jika kamu suka, aku bisa membuatkan satu untukmu setiap hari." Mendengar ini Gui tidak ragu lagi, dan mengambil sepotong untuk dicicipi. Saat kue masuk ke mulutnya, dia benar-benar terpesona oleh teksturnya yang lembut. Semakin manis kue itu, semakin konyol rasanya bagi dirinya yang dulu. Hua Longyuan memperhatikan sedikit kesedihan di wajahnya, dan bertanya mengapa dia tiba-tiba terlihat seperti itu. Gue tersenyum dan berkata, "Itu karena kue itu terlalu enak." Dia khawatir dia mungkin tidak bisa memakannya lagi. Mendengar itu, Hua Longyuan langsung bersinar. Dia sudah memperlakukan Gue seperti adik perempuan, dan bertanya rasa apa yang dia suka agar bisa membuat lebih banyak. Gue mengatakan dia suka anggur, tidak ingin mengganggu tidur Gue. Hua Longyue tidak tinggal lama sebelum pergi. Dia juga menyebutkan bahwa dia sedang menyelidiki masalah Hyun. Gue tetap terlihat tidak peduli. Meninggalkan masalah itu sepenuhnya kepada Hua Longyue, sepenuhnya percaya pada kemampuannya.
Selama beberapa hari berikutnya, Hua Longyue membawakan dia sepotong kue setiap hari. Kali ini juga, itu adalah anggur kesukaan Guyi. Pada saat itu, Lin Yu membicarakan Gu Junchao, mengatakan bahwa dia sudah pergi selama 5 hari tanpa kabar tepat ketika Lin Yu hendak bertanya apakah mereka harus mencarinya. Dia menyadari, Gui sudah memanjat ke tempat tidur dan tertidur. Gui sebenarnya mengerti apa yang dimaksud Lin Yu, tetapi plotnya sudah melenceng jauh hingga Siberia, dia sama sekali tidak berniat menggunakan otaknya, atau terlibat, tetapi malam itu dia mengalami mimpi yang sangat realistis. Di dalamnya Gu Junchao terluka parah dan bahkan ada lubang fatal di perutnya. G kamu Junchao sudah mati. Tiba-tiba dia mendengar suara kakak seniornya. Adik junior Gi, bangunlah. Berhenti bermalas-malasan. Kita perlu turun dari gunung untuk mengusir roh. Kata-kata yang sangat familiar itu membuat Gui yang selalu tenang. Panik dia menyadari bahwa dia telah masuk ke dalam lingkaran. Lagi kembali ke tempat cerita dimulai. Kemudian Lin kamu tampak seperti orang yang berbeda. Menatapnya dengan ekspresi kosong. Apakah kamu ingin kembali ke garis waktu? Di mana meskipun kamu tidak mengikuti alur cerita, kamu tidak perlu bereinkarnasi. Pertanyaan itu membuat Gaie tertegun. Tetapi, sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, suara eterial itu kembali. Jika kamu ingin kembali, maka janjilah ini, jangan biarkan kedua protagonis mati tanpa alasan. Kamu hanya memiliki satu kesempatan. Hargailah. Itu tepat setelah itu, Gyue merasakan tubuhnya terjun ke bawah. Rasa tanpa bobot mengirimkan ketakutan melalui dirinya ketika dia membuka matanya lagi. Dia masih berada di ruangan yang familiar. Semuanya barusan terasa seperti mimpi. Dia melihat malam di luar. Jika mimpi itu nyata, maka hanya ada 2 jam tersisa sebelum Gu Junchao menemui nasibnya. Dia harus menyelamatkannya. Segera dia mengaktifkan kekuatan spiritualnya dan mulai membentuk segel tangan dengan suara tajam. Dia melesat menuju lokasi Gu Junchao dengan kecepatan ekstrem. Pada saat itu, Gu Junchao terluka, parah terkulai lemah di tanah. Melihat pria di depannya, dia tidak bisa menahan untuk mengejek. Pemimpin legendaris para pembunuh ternyata punya waktu untuk membunuh seorang penyemangat kecil. Menemukan orang sepertiku, tetapi Longshu telah menjalani pelatihan profesional. Ejekan sederhana seperti itu sama sekali tidak mengganggunya, sebaliknya. Dia melihat Gu Junchao dengan minat. Nak, bagaimana kalau kita bertaruh dengan saya? Mari kita bertaruh, apakah dia akan datang menyelamatkanmu? Jika dia datang, aku akan mengampunimu. Jika tidak, aku akan telanjangi kamu dan menggantungmu di terumbu karang merah yang cantik. Bagaimana? Saat Gu Junchao mendengar Guyi terlibat dalam hal ini, tatapannya berubah dingin. Bunuh aku jika kamu mau. Jangan buang-buang waktu dengan omong kosong itu. Aku Gu tidak akan pernah berkoeksistensi dengan perjudian dalam kehidupan ini. Sangat baik, jangan menyesal. Dengan cepat pedang tajam meluncur menuju Gu Junchao. Seolah menerima takdirnya, Gu Junchao menutup matanya pada saat kritis itu. Sebuah kipas telapak tangan menghalangi serangan Longshu. Kedua pria itu terkejut melihatnya. Siapa lagi yang akan menggunakan kipas sebagai senjata yang mengikat hidup mereka? Turun perlahan dari atas. Dengan sekali goyang ringan pada kipasnya yang bergetar, dia menyingkirkan pedang Longshu sekali lagi. Sentuh seorang murid dari sekte Tai Chi saya lagi, dan bersihkan pantatmu untuk menerima kemarahan saya. Namun, hal pertama yang dikatakan Gu Junchao adalah sebuah omelan. Mengapa kamu datang? Maafkan saya. Sikap macam apa itu? Kamu pikir wanita ini ingin menyelamatkanmu? Pada saat itu, Longshu menyela dengan senyuman. Nak, sepertinya kamu memenangkan taruhan. Mendengar ini gua mengernyitkan dahi. Apa yang sedang terjadi apa? Maksudnya, Gu Junchao menang. Saya bertaruh dengan anak itu, bahwa jika kamu datang untuk menyelamatkannya, saya akan mengampuni nyawanya dengan itu. Dia melepaskan belenggu Gu Junchao, tetapi Gu Ie yang telah bereinkarnasi 100 kali, dengan mudah melihat melalui tipuan itu. Tuan Longshu, ini sebuah tips, buatlah kebohonganmu sebelum mengatakannya. Pertama, adik junior saya membenci perjudian. Kedua, kamu seorang pembunuh. Jika kamu benar-benar membiarkannya pergi, bukankah itu akan merusak reputasimu? Longshu tidak marah karena terungkap sebaliknya. Rasa ingin tahunya terhadap Gai hanya semakin dalam. Pada saat itu, Gu Junchao menyadari Gai diam-diam sedang menyiapkan formasi, dan menyadari bahwa pertempuran sengit tidak dapat dihindari, sehingga dia mencoba untuk berdiri dan bertarung bersamanya. Hanya untuk disuruh oleh Gui tetap duduk, jangan membuat masalah untuk wanita ini. Detik berikutnya dia melompat tinggi ke udara dan melancarkan serangannya. Saat Longshu melawan Gui pingsan dan melintas di sampingnya, mata Longshu membelalak, terkejut. Dia tidak pernah mengira Gui akan secepat ini.
Tiba-tiba energi spiritual di sekitarnya meluap liar ke arahnya. Saat tanda tangannya bergerak cepat kipas, Suayun meledak menjadi cahaya yang cemerlang. Pada saat yang sama, beberapa pedang roh muncul di sekitar Longshu. Hanya kemudian dia menyadari serangannya telah menjadi pengalihan. Dia telah meletakkan formasi di sekelilingnya. Hui menghentakkan tangannya bersama-sama, dan seluruh formasi Xian terbelah meninggalkan Longshu tertegun sekali lagi. Meskipun dia membanggakan dirinya sebagai yang terbaik dalam formasi, dia belum pernah melihat yang sekompleks ini. Namun Gu Yi tidak mengejarnya. Sebaliknya dia pertama-tama memberi Gu Junchao sebuah pil berdiri dan menatap. Kemudian dia menariknya untuk melarikan diri. Gu Junchao melirik ke arah yang terperangkap. Sepatu panjang tidak melawan Gu Yi, hanya menjawab dengan singkat Dia mengaktifkan kekuatannya untuk terbang dengan pedangnya. Tetapi saat mereka terangkat, Gu Junchao sebenarnya melompat dari pedang itu sendiri. Dia terpaksa menyelamatkan pria yang paling tidak disukainya. Dan tidak hanya dia menolak untuk lari, dia bahkan menyerang kembali untuk mati lagi. Gadis itu sangat marah sehingga dia mengutuk dengan keras untuk menghindari terjebak dalam siklus waktu lainnya. Dia harus menjaga agar tokoh utama pria dan wanita tetap hidup. Jadi dia hanya bisa mencubit hidungnya dan pergi menyelamatkannya. Tiba-tiba sebuah tas kain bulat yang menggelembung dilemparkan ke arahnya. Di dalamnya adalah kue favorit Gu Yi. Yi kerja bagus. Serahkan sisanya padaku melihat bahwa yang datang adalah Hua Long Yue. Tokoh utama wanita Gu Yi akhirnya merasa lega. Dia bersembunyi di sudut dan menggerogoti kuenya. Sepenuhnya dalam mode penonton tidak jauh dari sana. Longshu tidak bisa menahan keluhannya. Saudara Daois ini sedikit tidak adil, kamu membiarkan dua pemula melawanku, sementara kamu bersembunyi di belakang makan. Kamu pengecut. Wei menjawab sambil memasukkan kue ke mulutnya. Mendengar responnya yang teredam, wajah Longshu langsung menjadi gelap berdiri di antara keduanya. Sementara Long West tersenyum. Tuan Longshu, kamu bisa meremehkan pria itu, tetapi jangan meremehkan aku. Longshu segera membantah. Tidak ada yang seperti itu, tetapi nada suaranya tidak meyakinkan, dan tatapannya tidak pernah lepas dari Gray. Jadi kamu memang menyukai Guai E? Ekspresi Hua Long Yue perlahan-lahan menjadi dingin detik berikutnya. Dia menginjak tanah dan melancarkan serangan mendadak. Longshu langsung melakukan tusukan balasan, tetapi Hua Long Yue melompat ke belakang, menghindar dengan mudah, dan orang di belakangnya, Gu Junchao menjadi target berikutnya. Sementara Long Wei menangkap Gu Junchao dengan kerahnya dan melemparkannya ke belakang. Bang Gu Junchao menghantam dinding. Bahkan Longshu tertegun mengapa wanita ini menyerang rekan timnya sendiri. Tetapi saat itu juga dia kehilangan ketenangannya. Sementara Long Yu sebagai pedang terus berayun, dan cahaya merah yang melapisinya jelas merupakan darah Gu Jue dan Chao. Hanya kemudian Longshu mengerti. Dia menggunakan darahnya untuk memberi kekuatan pada makhluk hidup. Formasi pembunuhan pengorbanan darah, sementara Guai E tampak santai. Tetapi sebenarnya dia telah mengendalikan formasi dari bayang-bayang sepanjang waktu, dan sekarang array pembunuhan diaktifkan. Saat keduanya selesai berbicara, Huang Long Yue dengan cepat memanggil Gu Qin, ujung jarinya menari di atas senar. Dan niat membunuh yang memancar dari melodi itu sangat menyesakkan. Detik berikutnya, Longshu meludah darah auranya runtuh dengan cepat. Melihat ini senyuman Huang Yun semakin dingin. Maaf, saya seorang kultivator suara, dan sepertinya Gui mengenal saya dengan baik. Melihat senyuman itu, Gui hampir tersedak. Astaga pahlawan wanita, bisakah kamu meredakan ekspresi itu? Mengapa kamu terlihat lebih seperti penjahat sekarang? Tokoh utama pria keluar dari naskah. Apakah kamu juga keluar dari naskah sementara Long Wei? Awalnya berniat mengeksekusi Longshu di tempat, tetapi kemudian dia mempertimbangkan kembali. Longshu hanyalah seorang pembunuh yang mengambil pekerjaan untuk menghilangkan masalah di masa depan. Target sebenarnya haruslah otak di baliknya. Jadi dia mengusulkan kerjasama. Tetapi Longshu tidak berniat menyerah sebagai seorang pembunuh. Reputasinya penting. Kemudian Hua Long Yue menawarkan solusi, menghilangkan klien yang mengeluarkan misi. Dengan klien mati, tidak akan ada ulasan buruk yang ada mendengar ini. Jiu Yi membeku total. Seorang pahlawan wanita yang benar-benar benar, mengapa dia berbicara seperti bos penjahat yang terang-terangan.